Bab 831, Patung Boneka Perunggu. Apakah ini berarti bahwa kekuatan ras manusia di dunia besar telah secara resmi mengakui domain tanah air surga? Sepanjang perjalanan, Korps Diplomatik Heaven Wastelen telah mengalami pasang surut, dan bahaya, dan meskipun ada ras asing dan kekuatan super datang untuk membantu mereka, seperti ras Phoenix dan ras Iblis Hitam, ini hanya karena Ye Qingyu, yang telah mendapatkan persahabatan dari kekuatan besar ini. Dapat dikatakan bahwa, meskipun kerajaan tanah air surga dikuasai oleh ras manusia, sejak memulai jalan kekacauan, Korps Diplomatik Tanah Gurun Surga tidak pernah secara resmi menerima perlindungan dari pasukan ras manusia dari domain lain. Tidak hanya mereka tidak dilindungi, mereka berulang kali diserang oleh sekte kuno ras manusia, Istana Abadi Bulan Hitam, dan hampir musnah. Dan sekarang perkataan Ren Puyang bisa dianggap sebagai pernyataan menyatakan posisinya. Ren Puyang adalah juru bicara ras manusia dari Heaven Connect City. Meskipun itu tidak sama dengan perkataan seorang kaisar, tapi mengingat statusnya di sini, untuk mengatakan hal seperti itu mewakili keputusan akhir dari kekuatan arus utama ras manusia di dunia besar. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia dan perwakilan manusia di belakangnya sangat menghargai domain tanah air surga, tidak, lebih tepatnya, mereka menghargai Ye Qingyu. Dan perubahan seperti itu diperjuangkan oleh Ye Qingyu, setiap pedangnya dan setiap bilahnya, serta darah setiap ahli dan makhluk Korps Diplomatik Heaven Wastelen. Di alam semesta tanpa batas, hukum rimba adalah survival of the fittest. Ye Qingyu selalu kecewa dan kesal tentang perpecahan di dalam ras manusia, dan bahkan rencana dan konflik antara ras manusia lebih menakutkan daripada ras asing. Di dunia besar, ras manusia juga dikenal sebagai ras perselisihan internal, tetapi dia harus mengakui bahwa banyak hal melekat dan diputuskan oleh surga. Di dunia seperti itu, untuk mendapatkan persetujuan dan perlindungan, bahkan persetujuan dan perlindungan dari ras Anda sendiri, lebih baik untuk menunjukkan kekuatan dan nilai di tempat pertama daripada mengharapkan keberuntungan dan kasih sayang. Jadi, apakah kita akhirnya mendapatkan pengakuan dari arus utama ras manusia? Ye Qingyu tersenyum, masih tidak bisa membantu tetapi bergumam pada dirinya sendiri. Ini, sungguh tidak mudah. Mengingat identitas dan pengalaman Ren Puyang, bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti di balik kata-kata Ye Qingyu. Dia tersenyum, anak kecil, jangan mengeluh, kelangsungan hidup yang terkuat adalah hukum dunia ini. Orang-orangku, sejak 3 penguasa dan 5 kaisar, adalah sama. Bagaimanapun, sumber daya dunia terbatas, dan tidak semua orang bisa diperhatikan oleh mereka yang berada di puncak. Kita harus memberikan panduan kultivasi, rahasia, sumber daya kultivasi terbaik, dan peluang kepada mereka yang layak untuk dikultivasikan. Dan sekarang Anda telah membuktikan diri. Masalah yang terjadi di Istana Abadi Black Moon tidak akan terjadi lagi di masa depan, dan jika Anda tidak puas dengan situasi ras manusia saat ini, maka gunakan upaya dan energi Anda untuk mengubah semuanya. Petik 2. Ye Qingyu mengangguk. Setengah jam kemudian, di alun-alun di depan aula utama Green Swan. Setelah Ren Puyang pergi, Permaisuri Yu Xiaoxing yang sudah sangat lelah menyisir berbagai dokumen, sebelum dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat di bawah bujukan Ye Qingyu. Tidak diketahui apakah itu imajinasi Ye Qingyu atau bukan, tetapi sejak mereka melarikan diri dari Chaos Storm, Permaisuri Yu Xiaoxing selalu memiliki tampilan lelah dan udara lesu di sekitarnya. Sangat aneh, meskipun itu mungkin karena dia sangat tegang akhir-akhir ini, terlalu banyak bekerja, dan terlalu banyak kelelahan. Semua orang sudah tenang. Ye Qingyu datang ke alun-alun. Wen Wan dan Simen Yeshui mengikuti di belakang. Hei, saudara, biarkan aku melihat apa kekuatan pertahanan misterius itu. Simen Yeshui berkata dengan tidak sabar. Ya, saya sangat penasaran setelah Pak Ren mengatakan itu. Karena semua orang sudah tidur, mari kita coba dulu, tambah Wen Wan, menggemakan apa yang dikatakan Simen Yeshui. Ye Qingyu mengangguk dan mengambil apa yang disebut kunci dari pelukannya. Setelah mengirim Ren Puyang pergi, Ye Qingyu dengan hati-hati memeriksa isi token formasi. Adapun bagaimana menggunakannya dan bagaimana mengendalikannya dengan tepat, dia sudah memiliki kepercayaan diri dalam jumlah tertentu.
Dia menyuntikkan sedikit Yuan Qi ke dalam token itu. Saat berikutnya, tanda formasi, yang menutupi token, memancarkan secercah cahaya. Cahaya menembus void, terbang menuju patung perunggu hitam di kejauhan di sudut, dan langsung menembus tubuh patung humanoid. KKK, serangkaian suara halus dari formasi yang diaktifkan bisa terdengar. Ada tanda emas samar berkedip di patung perunggu hitam, yang seukuran orang sungguhan, sebelum segera menghilang. Di bawah pelindung wajah patung itu, rongga matanya yang awalnya gelap dan redup diterangi dengan api cahaya keemasan, yang melesat keluar, dan kemudian anggota badan yang tampaknya kaku perlahan mulai bergerak, mengikis debu dan kotoran di tubuhnya. Tanda di tangan Ye Qingyu telah menyampaikan perintah itu. Ledakan. Ledakan keras bergema. Di dalam patung perunggu hitam, tampaknya ada api Qi yang melonjak seperti raungan binatang iblis. Niat membunuh dingin yang tak tertandingi telah meletus di atas alun-alun Green Swan Hall. Ye Qingyu terus menyuntikkan Yuan Qi ke dalam kunci token. Sinar cahaya keemasan memancar keluar dari kunci token, seperti kedipan cahaya spiritual, dan terus-menerus menembus void, mencapai patung humanoid perunggu hitam lainnya yang masih berada di sudut sekitar alun-alun aula utama. KKK, kerang-kerang, sosok aneh, dengan wajah yang mirip dengan manusia, sangat besar, kekar seperti kera, dan setidaknya 30 atau 40 meter tingginya. Statuta humanoid yang diukir dengan baju besi emas hitam mulai bergerak tiba-tiba, seolah-olah mereka tiba-tiba menerima petunjuk misterius. Persendiannya mulai retak dan mengeluarkan suara-suara aneh. Pada awalnya gerakan mereka masih agak kaku, tetapi segera mereka menjadi fleksibel seolah-olah mereka adalah orang yang hidup, bergerak dan berkumpul menuju alun-alun dengan langkah besar. Tidak mungkin, kekuatan dari kekuatan pertahanan, itu mereka, kata Xiong Yeshui, melihat patung-patung di kejauhan, tegak yang tampaknya menunggu perintah dengan wajah yang sangat terkejut. Di sisi lain, mata Wen Wan sama-sama berkedip karena takjub. Mereka mengira patung itu adalah benda suci yang digunakan untuk persembahan dan pemujaan. Mereka tidak mengharapkan mereka menjadi kekuatan pertahanan yang dibicarakan Ren Puyang. Menurut tulisan di token, patung perunggu hitam ini, yang jumlahnya berjumlah 50, adalah beberapa boneka humanoid formasi logam yang sangat kuno yang ditenagai oleh kristal asli, dan dapat diubah menjadi mesin tempur yang sangat kuat di bawah pengoperasian kunci itu. Ye Qingyu menatap dengan takjub pada boneka yang dipersenjatai dengan senjata raksasa. Meski boneka ini telah diaktifkan, mereka masih dalam kondisi siap. Ada pandangan yang tidak ada di mata mereka dan ekspresi wajah yang agak kusam, seolah-olah mereka kurang kecerdasan dan kesadaran. Tetapi pada saat itu, 4 ahli terkuat dari Heaven Wastelen Domain yang hadir masih merasakan kekejaman yang tak tertandingi dan kemarahan mematikan yang memancar dari tubuh 50 boneka. Seolah-olah mereka hanya membutuhkan perintah dan niat membunuh akan mengamuk dari tubuh mereka, menghancurkan dunia. Mereka seperti mesin pembunuh dengan hasil karya yang luar biasa. Tubuh yang luar biasa, aura yang menakutkan dan sikap yang begitu mengesankan, telah benar-benar mengejutkan keempat orang yang berdiri di alun-alun, tanpa sadar melonjak dengan Yuan Qi dan niat bertempur di seluruh. Saya akan mencoba. Wen Wan tertarik untuk menguji kekuatan dari apa yang disebut kekuatan pertahanan. Bagaimanapun, mereka adalah penjaga paling setia yang dapat diandalkan oleh Korps Diplomatik Heaven Wastelen di Heaven Chonek City untuk periode waktu berikutnya, dan bertanggung jawab atas keselamatan semua orang di Green Swan Hall. Mereka setidaknya harus mencari tahu apa kekuatan sebenarnya dari patung perunggu yang tampak mencolok ini. Dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan menggenggam di udara, membuat 2 kapak pertempuran berwarna darah muncul dari udara tipis. Ye Qingyu juga setuju dengan saran Wen Wan. Dia mengontrol kunci token dan memilih salah satu dari beberapa boneka humanoid perunggu, juga boneka yang memegang kapak perang, dan mengeluarkan perintah. Ledakan. Ledakan cara mengesankan yang tak terlihat menyembur keluar dari boneka pertempuran perunggu saat Ye Qingyu mengeluarkan perintah. Di bawah pelindung wajah Squamosa hitam, ada 2 sinar cahaya menakutkan yang keluar. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa sosok perunggu ini hidup, melepaskan niat membunuh yang kuat. Pertarungan. Hampir pada saat yang sama, Wen Wan melompat ke udara, menghantam kapak darah.
Boneka pertempuran perunggu hitam sudah menggenggam kapak raksasa, melambai dengan kecepatan kilat dan menyerang dengan ganas ke arah Wenwan. Ledakan. Suara tabrakan mengguncang seluruh alun-alun Green Swan Hall. Layar lampu formasi berwarna perunggu di atas berkedip dengan liar. Jika bukan karena formasi perlindungan yang kuat, hanya gaya gempa dan tabrakan yang akan mereduksi setengah persegi menjadi reruntuhan. Di udara, Wenwan langsung dikirim terbang, jungkir balik beberapa kali di udara sebelum dia tersandung dan mendarat di tanah. Dia terhuyung mundur beberapa langkah sebelum akhirnya bisa menenangkan diri. Sial, kekuatan orang ini sangat kuat. Wenwan benar-benar terguncang oleh kekuatan boneka itu meledak. Di alun-alun, Ye Qingyu dan Simen Yeshui sama-sama terkejut. Wenwan adalah seorang seniman bela diri yang dikenal karena kekuatannya, yang tak terduga, namun dampaknya secara tak terduga membuatnya terbang. Dari sini terlihat jelas betapa mengerikan kekuatan yang terkandung dalam boneka perunggu hitam itu. Meski kekuatannya kuat, tapi itu sangat besar dan pasti sangat kikuk. Mata Simen Yeshui bersinar dengan cahaya aneh. Ketika Ye Qingyu mendengar apa yang dia katakan, dia tidak bisa menahan senyum. Nah, mengapa Anda tidak membandingkan kecepatan Anda dengan itu? Hahaha, silakan. Hehe. Yang paling tidak aku takuti adalah membandingkan kecepatan dengan orang lain. Simen Yeshui melambaikan tangannya dengan arogan, seolah kemenangan sudah ada dalam genggamannya. Dia berjalan ke tengah alun-alun dan berkata, saya bukan pecundang seperti Wenwan itu, yang kalah dari tumpukan besi tua. Bicaralah, bagaimana kita bersaing? Petik 2. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang bisa mencapai pintu masuk utama Green Swan Hall dulu. Ye Qingyu melihat ke kejauhan, di gerbang berwarna hijau yang berjarak ribuan meter, senyuman tersembunyi di dasar matanya. Di tengah alun-alun, sosok Simen Yeshui benar-benar dikaburkan oleh boneka lain yang dipanggil Ye Qingyu, tetapi sikapnya yang mengesankan tidak kalah dengan objek kolosal di sebelahnya. Ide bagus. Simen Yeshui sangat percaya diri. Mulailah, Ye Qingyu mengumumkan. Hampir seketika, Simen Yeshui mengaktifkan Yuan Qi-nya ke kondisi puncaknya, berubah menjadi aliran cahaya biru laut yang mengalir. Seolah-olah dia telah berteleportasi, dalam sekejap mata dia sudah berdiri di gerbang utama Green Swan Hall. Haha, berani bersaing dalam kecepatan dengan Master Simen, aku, apa? Tidak mungkin, kamu juga di sini. Simen Yeshui berdiri di ujung jalan utama di depan gerbang, dan sebelum dia bisa merasa bangga pada dirinya sendiri, dia melihat sesosok kera besar di sampingnya. Itu adalah boneka pertempuran perunggu hitam yang datang pada saat yang sama dengannya. Tapi boneka pertempuran perunggu hitam tidak menanggapinya, masih berdiri tegak di depan gerbang, tanpa ekspresi di wajahnya, seolah menunggu perintah Ye Qingyu berikutnya. Di alun-alun, kecepatan, sebenarnya sebanding dengan Simen mesum itu, Wenwan terkejut sekali lagi. Boneka juga bisa mencapai kekuatan dan kecepatan yang menakutkan, Ye Qingyu juga tidak menyembunyikan keheranannya. Kecepatan, kekuatan, pertahanan, sosok perunggu ini telah mencapai tingkat ekstrim, dan aku belum mengaktifkan mereka dengan kekuatan penuh barusan. Ya, kuat, memang, sangat kuat, setidaknya pada kekuatan tempur Sein Realm. Petik 2. Ye Qingyu tidak bisa menahan senyum memikirkan ini. Ada total 50 boneka perunggu semacam itu di seluruh aula Swan Hijau dan semuanya memiliki senjata dan keterampilan yang berbeda satu sama lain dan juga dapat membentuk formasi dan menyerang bersama. Mereka setara dengan 50 ahli Sein dengan tubuh immortal. Kekuatan ini memang sangat menakutkan bahkan di Heaven Connect City, itu sudah cukup bagi korps diplomatik Heaven Wastelen untuk memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Ren Puyang telah memberi mereka hadiah yang sangat berharga. Bab 832, dokter terkenal dari Heaven Connect City. Dengan pasukan seperti itu, keamanan korps diplomatik Heaven Wastelen di Heaven Connect City akan terjamin sampai batas tertentu, dan Ye Qingyu akhirnya bisa sedikit santai. Tetapi pengingat yang diberikan Ren Puyang sebelum dia pergi masih membuat Ye Qingyu sangat waspada. Bahkan Ren Puyang telah mengingatkannya bahwa Heaven Connect City bukanlah tanah murni yang mutlak, dan bahwa dia tidak boleh ceroboh. Seringkali, waktu yang tampaknya paling aman ternyata menjadi waktu yang paling mengejutkan.
Istana Abadi Black Moon tidak hanya menderita kerugian besar kali ini, begitu mereka dinyatakan bersalah atas kejahatan menyerang Korps Diplomatik Heaven Wastelen, mereka akan berada dalam kesulitan yang lebih sulit. Oleh karena itu, mereka harus waspada terhadap kekuatan pendendam itu, serta kekuatan di belakang mereka, yang mungkin melakukan sesuatu yang gila sebagai pembalasan. Satu-satunya hal yang baik adalah, saat melarikan diri dari badai, sesepuh tertinggi telah pergi terlalu tergesa-gesa dan tidak melihat bahwa Ye Qingyu telah mengambil 2 kapal perang bulan hitam yang tersisa. Oleh karena itu, Istana Abadi Bulan Hitam masih tidak tahu bukti apa yang dimiliki Ye Qingyu di tangannya. Jika tidak akan mudah bagi Korps Diplomatik Heaven Wastelen untuk datang ke Heaven Chonek City. Adapun kapan Ye Qingyu benar-benar akan menyerahkan bukti, dia belum mengambil keputusan. Dia sedang menunggu waktu yang tepat. Munculnya Ren Puyang hari ini membuat Ye Qingyu memiliki dorongan untuk menyerahkan semua bukti kepadanya, tetapi setelah beberapa pemikiran, dia masih memutuskan untuk menunggu dan mengamati sedikit lebih lama. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia berada di Heaven Chonek City dan situasinya tidak jelas. Bagaimana jika Ren Puyang adalah anggota yang disebut KAM? Sepanjang jalan, meskipun dia hanya melihat puncak gunung es, kekuatan KAM masih mengejutkan Ye Qingyu. Karena itu, dia sangat berhati-hati, seolah berjalan di atas es tipis, dan tidak berani sedikit pun ceroboh. 1 jam berikutnya, Ye Qingyu menjelajahi Green Swan Hall. Setelah membiasakan diri dengan semua figur wayang perunggu, dia juga memeriksa setiap sudut halaman, danau kecil dan taman. Hanya setelah dia memastikan bahwa tidak ada formasi aneh dan pilar pengawasan lainnya, dia akhirnya merasa nyaman. Namun, karena pertimbangan yang cermat, Ye Qingyu masih secara pribadi memutuskan untuk mengambil tindakan dan mengatur formasi pertahanan di semua area Aula Swan Hijau. Setidaknya ada 100 formasi, mengingat pengetahuan Ye Qingyu saat ini dalam formasi, dia sangat yakin bahwa bahkan ahli Sein tidak bisa menembus formasi dan masuk ke Green Swan Hall tanpa dia sadari. Setelah melakukan semua ini, Ye Qingyu juga berpartisipasi dalam pertemuan yang dipanggil oleh Permaisuri Yu Xiaoxing. Baru pada saat itulah dia memiliki sedikit waktu luang. Dia kembali ke kamarnya. Tepat ketika dia hendak memasuki kamarnya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berbalik, berkata kepada Luo Yi di belakangnya, saya harus menutup diri untuk berkultivasi untuk 1 hari, tambahkan kerugian di Korps Diplomatik Heaven Wastelen jadi jauh, dan menyelidiki identitas dan latar belakang keluarga dari mereka yang meninggal secara heroik. Apapun hasil peringkat akhirnya, kami harus memberikan dukungan finansial kepada kerabat dari mereka yang telah meninggal atau menderita cedera serius. Petik 2. Dimengerti, jawab Luo Yi. Sebagai pengawal pribadi Ye Qingyu, yang telah mempromosikan dan mempercayakannya dengan tugas-tugas penting, status Luo Yi di seluruh Korps Diplomatik Heaven Wastelen telah meningkat dan terus naik seiring dengan reputasi Ye Qingyu di jalan kekacauan. Dia masih memiliki ketajaman masa lalu, tetapi di antara alisnya dia tampak lebih tenang dan lebih mampu. Ye Qingyu mengangguk dan masuk ke kamarnya. Dia mulai berkultivasi lagi dalam pengasingan. Waktu hampir habis. Ye Qingyu perlu memahami setiap menit untuk menebus kekalahannya selama pertempuran sebelumnya, dan sepenuhnya memulihkan sumber asalnya sehingga dia dapat melanjutkan kondisi puncaknya di masa lalu. Suatu hari berlalu dalam sekejap mata. Ye Qingyu mengakhiri kultivasinya dan keluar dari ruangan yang tenang untuk melihat bahwa Luo Yi telah menyiapkan daftar korban dari Korps Diplomatik Heaven Wastelen. Dengan hati-hati membalik-balik seluruh daftar, dia menghela nafas panjang. Selain Jin Tuodao dan Si Potian, 2 ahli yang kejam, serta Ku Hanshan, ada total 467 orang yang telah meninggal, dan ratusan lainnya terluka, beberapa di antaranya sangat serius sampai-sampai budidaya mereka hampir hancur, termasuk Demon Penyu Naga Besar. Untuk meninggalkan bekas di tembok badai selama ujian di kota Sunrise, dia dengan paksa mencoba menerobos. Setelah itu, di Chaos Storm, untuk mendukung formasi Old Fish, dia hampir kehabisan sumber asalnya dan sekarang berada di nafas terakhirnya. Menyingkirkan daftar korban, Ye Qingyu merasa hatinya terbebani. Sepanjang jalan, dia disebut orang gila, dewa pembunuh, dan mungkin di mata banyak kekuatan, dia benar-benar pembunuh berdarah dingin,
tetapi mereka yang mengenal Ye Qingyu akan tahu bahwa dia adalah yang paling protektif dari teman-temannya, dan membuat perbedaan yang jelas antara siapa atau apa yang dia benci atau cintai. Dia tidak suka melihat teman atau kerabatnya paling terluka atau terbunuh. Mengenai para pahlawan yang meninggal dan dukungan keuangan untuk kerabat mereka, Yang Mulia pasti sudah lama memikirkannya, tapi selain kompensasi Yang Mulia, Istana Cahaya saya juga harus membantu. Masalah ini, saya serahkan pada Anda. Lakukan pekerjaan itu dengan baik. Kali ini pasti sangat tidak sopan, mengerti? Ye Qingyu memerintahkan saat dia berjalan menuju ruangan tempat Demon Penyu Naga Besar pulih. Luo Yi buru-buru mencatatnya. Setelah melewati beberapa paviliun dan melewati tengah taman, dia sampai di halaman barat di sisi barat aula utama Aula Green Swan. Aroma samar tumbuhan meresap di udara. Sejak kedatangan mereka di Green Swan Hall, orang-orang yang terluka telah menetap di sini, dan Permaisuri telah menugaskan dokter korps diplomatik yang paling luar biasa serta sumber daya untuk merawat orang-orang yang terluka dengan segala cara. Dari apa yang dikatakan Luo Yi kepadanya, sehari yang lalu, Permaisuri telah mengirim orang ke Heaven Chonek City untuk menanyakan tentang situasinya dan mengundang beberapa dokter dan ahli pil terkenal dengan harga tinggi untuk datang. Dia baru mengambil beberapa langkah ke halaman barat ketika dia bertemu dengan dokter dari korps diplomatik mereka, Dr. Wang Zhen. Wang Zhen adalah patriark dari Sekte Ras Manusia dari Heaven Wastelen Domain, Sekte Sky Reversing. Dia adalah orang inti dari Sekte Pembalikan Langit, sekte yang ahli dalam seni penyembuhan selama ratusan tahun. Meskipun dia tidak terlalu kuat, keterampilan medisnya telah dikembangkan hingga mencapai titik kesempurnaan. Selain itu, dia juga ahli dalam seni alkimia dan memiliki hubungan yang baik dengan dewa medis kerajaan dan dewa pil. Juga dua monster tua inilah yang merekomendasikan Wang Zhen ke dalam korps diplomatik Heaven Wastelen, dan penampilannya yang luar biasa di sepanjang jalan telah memungkinkannya untuk mendapatkan kepercayaan dari Yu Xiaoxing. Aku memberi penghormatan kepada Tuan Istana Ye. Wang Zhen buru-buru membungkuk. Keterampilan medisnya sangat bagus dan dia sangat berbakat, dan karena itu dia bangga dan sombong. Kalau tidak, mustahil baginya untuk dekat dengan dewa medis dan dewa pil, orang-orang dari generasi yang lebih tua. Tapi tidak peduli betapa bangganya Wang Zhen, di depan Ye Qingyu, dia sangat hormat. Ini bukan hanya karena Ye Qingyu adalah orang terkuat di Heaven Wastelen Domain, tetapi juga karena pencapaian Ye Qingyu dalam bidang kedokteran dan alkimia. Lord of the Sky Reversing Sect telah lama memandang Ye Qingyu karena alasan ini. Tidak perlu terlalu sopan, pemimpin Sekte Wang, bagaimana kondisi yang terluka? Ye Qingyu bertanya. Wang Zhen dengan kasar menggambarkan kesembuhan orang-orang yang terluka di halaman barat, dan kemudian menambahkan, Yang Mulia mengirim orang untuk mengundang dokter terkenal dari kota kemarin. Mereka merawat mereka sedikit, tetapi yang paling penting mereka mengeluarkan beberapa obat rumput dan pil ilahi yang tidak dimiliki oleh Heaven Wastelen Domain. Efeknya sangat signifikan, dan situasinya jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Orang-orang yang hanya terluka ringan pada dasarnya telah pulih, hanya saja. Hanya apa? Ye Qingyu bertanya. Obat pil yang diambil oleh dokter terkenal di Heaven Chonek City sangat mahal. Sumber daya yang telah dialokasikan Yang Mulia hampir habis, dan penggunaan selanjutnya akan sangat mengejutkan. Saya telah mengirim orang untuk bertanya di kota. Dalam kondisi normal, jika kita pergi dan membeli beberapa dari apotek lain, kita seharusnya bisa menghemat banyak, tapi waktu. Kata-kata Wang Zhen tampaknya berhati-hati. Tapi Ye Qingyu sudah mengerti ketika dia hanya mendengar setengahnya. Yang disebut dokter terkenal di Heaven Chonek City tampaknya telah memperlakukan korps diplomatik Heaven Wastelen sebagai orang kaya dan menipu mereka. Namun, korps diplomatik Heaven Wastelen tidak terbiasa dengan kota, dan yang paling mereka butuhkan adalah waktu. Jika mereka tidak menerima perawatan tepat waktu, beberapa orang yang terluka mungkin tidak dapat pulih selama sisa hidup mereka. Dalam situasi seperti itu, bahkan jika mereka tahu betul bahwa pihak lain menipu mereka, mereka masih harus mengeraskan leher dan menerimanya. Ye Qingyu berkata tanpa ragu sedikit pun, masalah ini, Anda tidak perlu bertanya pada Yang Mulia. Betapapun tingginya harganya, selama kita yakinkan efektif, maka kita harus membeli jamu dan obat-obatan.
Beli apa yang kamu butuhkan, ambil saja pengeluaran dari Light Palace, kamu hanya perlu memberitahu Luoyi. Petik 2. Wang Zhen sangat gembira saat mendengar ini. Terima kasih Tuan. Dia membungkuk lagi. Istana Cahaya memiliki tempat khusus di Kekaisaran, tidak hanya dimoderasi oleh permaisuri, juga memiliki sumber daya dan persenjataan sendiri. Karena penguasa Istana Cahaya mengatakan demikian, maka dia tidak perlu khawatir tentang biayanya. Semua orang tahu betapa menakjubkan kekayaan Istana Lord Ye Qingyu. Saat dia berbicara, Ye Qingyu sekali lagi melihat orang-orang yang terluka. Darah dan kinya belum pulih sepenuhnya, dan dengan demikian kekuatannya tidak mencapai level puncak sebelumnya. Namun, pemeriksaan dan observasi umum bukanlah masalah baginya. Dia sama sekali tidak merasa kesulitan untuk memeriksa luka-luka yang terluka satu persatu, dan melihat resep dan perawatan yang diberikan oleh apa yang disebut dokter terkenal di Heaven Connect City. Dia sedikit mengangguk. Pendekatannya benar, tetapi tidak terlalu brilian, terutama karena sejumlah ramuan dan pil yang diresepkan adalah rumput suci yang sangat mahal dan obat-obatan langka. Mereka semua adalah tumbuhan berharga yang digunakan untuk menutupi kekurangan keterampilan medis mereka. Semua dokter terkenal ini sangat sombong dan sama sekali tidak mementingkan Ye Qingyu. Terkadang mereka hanya dengan enggan menjawab Ye Qingyu dengan tatapan acuh tak acuh. Semua orang menatap mereka dengan mata melotot. Status dan prestise apa yang dimiliki Ye Qingyu di Korps Diplomatik Heaven Wastelen. Belum lagi di dalam Korps Diplomatik, bahkan di seluruh jalan kekacauan, dia juga sosok yang terkenal. Yang disebut dokter terkenal ini hanyalah orang kelas menengah dan bawah di Heaven Connect City, namun mereka bertingkah seperti itu. Beberapa orang ingin membalas, tetapi Ye Qingyu menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat kepada mereka untuk berhenti dengan matanya. Pada akhirnya, Ye Qingyu juga tidak mengatakan apa-apa, dan dengan sikap ramah, dia malah membeli pil ilahi dengan harga tinggi dari apa yang disebut dokter terkenal ini. Dia dengan sangat hati-hati menyimpannya, membisikkan beberapa kata di telinga Wang Zhen, dan kemudian pergi dengan Luoyi. Para dokter terkenal di kota Heaven Connect melirik Ye Qingyu, mencibir dalam hati. Setelah meninggalkan ruangan, dia langsung menuju ke ruangan yang tenang dari Great Dragon Turtle Demon. Bab 833 Klan Manusia Naga. The Great Dragon Turtle Demon adalah penatua terhormat dari Water Rache wilayah selatan Heaven Wastelen Domain, yang dalam proses penilaian peringkat telah melakukan banyak upaya dan melakukan layanan berjasa. Selain itu, dia tua, berpengalaman dan memiliki moralitas dan perilaku yang luar biasa. Dia adalah penatua yang sangat dihormati dari Korps Diplomatik Heaven Wastelen. Dalam pertempuran Chaos Storm, dia tidak ragu untuk mendukung formasi dengan mengorbankan nyawanya Yuan, untuk melindungi Korps Diplomatik lainnya. Pengorbanan diri ini telah membuat semua orang dari Korps Diplomatik Heaven Wastelen merasakan kekaguman dan rasa hormat yang tak tertandingi untuk Demon besar ras iblis air. Dan karena lukanya istimewa, dalam arti asal-usul hidupnya telah dibakar, tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan herbal dan pil biasa, maka ia ditempatkan secara terpisah di ruangan lain dan dirawat secara khusus. Ketika Ye Qingyu datang ke ruangan yang sunyi, pintu tiba-tiba terbuka. Seorang pria parubaya berjubah sutra keluar dengan ekspresi suram di wajahnya. Yuan Qi pria itu tidak dianggap terlalu kuat, tetapi Ye Qingyu bisa tahu dengan sekilas bahwa tingkat kultivasinya berada di sekitar tahap ke-7 dari batas langka abadi. Dari cara dia berpakaian, dia seharusnya menjadi salah satu dokter terkenal yang diundang oleh permaisuri Yu Xiaoxing. Dewa Medis Zhao, harap tunggu sebentar, tolong jangan pergi. Selain Raja Naga Emas Ungu Ginseng berumur 1000 tahun dan pil pembalik langit, apakah tidak ada cara lain? Seorang gadis iblis muda bergegas keluar ruangan, dengan cemas mendesak pria parubaya berjubah hitam itu untuk tidak pergi. Tolong, Dr. Zhao, tolong pikirkan lagi, saya bersedia membayar berapapun harganya. Ye Qingyu menyadari bahwa gadis iblis itu adalah Cicit dari iblis penyu naga besar. Namanya adalah Zhong Xuan. Zhong Xuan, anggota Korps Diplomatik Heaven Wastelen, adalah salah satu jenius kecil dari ras penyu naga dari ras iblis air, dan juga pewaris tercinta dari Demon penyu naga besar. Dia naif, lincah dan baik hati,
dan karenanya dicintai oleh semua orang. Zhongxuan diatur untuk merawat Great Dragon Turtle Demon, dan karena cinta keluarga, dia menjadi sangat khawatir tentang kakek buyutnya. Karena fakta bahwa Great Dragon Turtle Demon telah menghabiskan sumber asalnya, hanya sedikit yang dapat dilakukan oleh para dokter dari Korps Diplomatik Heaven Wastelen untuk merawatnya, dan mereka meramalkan bahwa dia tidak akan hidup lebih dari 10 hari, membuat Zhongxuan luar biasa kesal. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa seorang dokter terkenal dari Heaven Chonek City, Dr. Zhao, telah mengatakan bahwa kakek buyutnya dapat diselamatkan dan meresepkan obat untuknya. Ini seharusnya menjadi acara yang menggembirakan dalam situasi tanpa harapan. Tetapi setelah melihat lebih dekat pada resepnya, Zhongxuan tercengang. Karena barang-barang yang tercantum pada resep, meskipun dia belum pernah mendengar sebelumnya, dia tahu semuanya adalah harta langka. Kemudian, ketika dia bertanya tentang harganya, angka yang keluar dari mulut Dr. Zhao hampir membuat Zhongxuan pingsan. Sebagai seorang jenius kecil dari keluarga terkemuka di Water Rache wilayah selatan, dia juga memiliki status dan kekayaan tertentu di Heaven Wastelen Domain, namun, harga ini adalah salah satu yang tidak akan pernah bisa dia beli. Kemungkinan besar tidak ada orang di Heaven Wastelen Domain yang mampu membelinya. Dia bergegas keluar, berharap meminta Dr. Zhao memikirkan cara lain. Siapa yang tahu bahwa dia akan bertemu Ye Qingyu? Saya memberi penghormatan kepada Tuan Istana. Zhongxuan buru-buru membungkuk. Status dan prestise Ye Qingyu di Korps Diplomatik Heaven Wastelen tidak tertandingi. Dengan lembut melambaikan tangannya, Ye Qingyu sudah tahu apa yang sedang terjadi. Dia mengambil resep dari tangan Zhongxuan, melihatnya sekilas, dan berbalik untuk bertanya kepada Dr. Zhao, Dewa Medis, item yang tercantum di sini benar-benar dapat menyelamatkan Tuan Naga Penyu. Dr. Zhao awalnya memiliki ekspresi sombong dan menghina, dan tepat ketika dia akan berbicara, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan memperhatikan Ye Qingyu dengan cermat. Mata Hai bersinar karena terkejut, dan dia menjadi kurang sombong seperti sebelumnya. Sekarang seluruh kota sedang membicarakan Matman Ye. Penampilan dan perbuatan Ye Qingyu bukanlah rahasia, dan dari mendengar Zhongxuan memanggilnya sebagai Tuan Istana Ye, serta penampilan dan sikapnya, dia sudah bisa menebak identitas Ye Qingyu. Dia tidak berani menunjukkan terlalu banyak rasa tidak hormat di depan Matman. Bagaimanapun, bahkan banyak ahli dari Black Moon Immortal Palace telah dibantai oleh pemuda ini. Item di resep memang bisa menyelamatkan orang tua itu, tapi, Dr. Zhao ragu-ragu sedikit, tapi pada akhirnya dengan belak-belakan berkata, tapi barang-barang itu terlalu berharga, bahkan orang-orang hebat di kota mungkin belum tentu memilikinya. Mereka, dan menggunakan hal-hal seperti itu untuk menyelamatkan, di sini, dia melirik Zhongxuan dan tidak melanjutkan, tetapi artinya sangat jelas. Untuk menyelamatkan iblis tua, yang bahkan tidak berada di batas langkah abadi, dengan obat ilahi yang begitu berharga hanyalah pemborosan. Ye Qingyu tersenyum dan berkata, akan sangat bagus jika kamu bisa menyelamatkannya. Terima kasih, Dr. Zhao. Petik 2. Saya tidak berani. Pria parubaya berbaju hitam memberi hormat pada Ye Qingyu, dan kemudian memikirkan hal lain, aku pernah mendengar nama Dewa Perang Ye. Sebagai bagian dari ras manusia, saya juga sangat bangga. Di masa depan, jika diperlukan, saya dapat memberikan perawatan gratis kepada anggota Korps Diplomatik Heaven Wastelen. Petik 2. Oh, Ye Qingyu tidak bisa membantu tetapi melihat lagi pada Dr. Zhao, dan kemudian mengangguk. Kalau begitu terima kasih. Luo Yi, singkirkan Dr. Zhao. Petik 2. Luo Yi menerima perintah itu dan pergi. Ye Qingyu berdiri di sana tenggelam dalam pikirannya. Dia memiliki beberapa pemikiran terhadap Dr. Zhao ini. Kemudian dia berbalik dan memasuki ruangan yang tenang bersama Zhongxuan untuk melihat Demon Penyu Naga Besar. Dia tinggal di ruangan yang sunyi selama 1 jam penuh sebelum dia pergi. Pemandangan di Heaven Chonek City sangat bagus, tetapi Ye Qingyu tidak berniat berjalan-jalan di luar. Wajah Demon Penyu Naga Besar terus-menerus muncul di benaknya. Dia melihat iblis tua itu terbaring di atas tempat tidur batu seperti patung, setua fosil, umur panjangnya hampir habis, dan darah dan lilin kinya akan padam setiap saat. Dia terengah-engah terakhir. Ye Qingyu merasa sangat tertekan memikirkan hal ini.
Dia tidak ingin membiarkan seseorang yang telah melakukan pelayanan berjasa seperti iblis penyu naga besar mati. Ye Qingyu berdiri diam di angin selama sekitar 1 jam sebelum dia menundukkan kepalanya dan melihat resep di tangannya. Dia kemudian menelepon Wen Wan dan Simen Yishui untuk mengatur beberapa hal untuknya, sebelum dia kembali ke ruangan yang sunyi dan mulai berkultivasi. Dia memanfaatkan setiap menit dan detik untuk menyerap energi dari cairan ilahi, memulihkan basis kultivasinya. Waktu berlalu. Hari lain berlalu dalam sekejap mata. Di ruangan yang sunyi, Ye Qingyu perlahan membuka matanya, merasakan sensasi halus berenang di sekitar tubuhnya, dan darah serta qi-nya meningkat secara dramatis. Kekuatan cairan ilahi memang menantang surga, dan mungkin itu karena fakta bahwa Ye Qingyu telah menelan terlalu banyak cairan ilahi selama pertempuran sebelumnya, penyerapan dan penerimaannya terhadap cairan ilahi sangat mencengangkan. Ye Qingyu memperkirakan bahwa dia dapat memulihkan kondisi puncak sebelumnya, jika ini berlanjut selama 3 atau 5 hari lagi. Tiba-tiba, suara pengawal Luoyi terdengar dari luar. "Tuhan, ada orang di ruang resepsi menunggu untuk bertemu denganmu." Ye Qingyu tercengang sesaat, sebelum senyum melengkung di bibirnya. Itu benar-benar seperti yang diperkirakan Tuan Ren, ada kekuatan di pintu begitu cepat. "Sudahkah Anda menentukan identitas para tamu?" Ye Qingyu bertanya, saat dia perlahan bangkit, meregangkan tubuhnya, dan berjalan keluar. Luoyi mengangguk, dan saat berikutnya menggelengkan kepalanya, ekspresi agak aneh di wajahnya saat dia menjelaskan, "Tuhan, mereka mengatakan bahwa mereka adalah klan manusia naga, dan di antara mereka ada seorang wanita yang mengaku sebagai putri ketiga." Petik 2. Klan naga manusia. Ye Qingyu kaget. Dia segera menebak niat orang-orang ini. "Ayo pergi." Segera, dia dan Luoyi, satu demi satu, menuju aula resepsi di sisi timur aula Green Swan. Aula resepsi. Ye Qingyu dan Luoyi berdiri di bawah atap di depan aula, dan sebelum mereka melangkah ke aula, mereka sudah mendengar teriakan dari dalam. "Mengapa Ye Qingyu masih belum ada di sini? Kita sudah menunggu 1 jam." Dia hanya memiliki sedikit ketenaran namun dia sangat tidak sopan. Dia benar-benar terlalu sombong. Petik 2. Itu adalah suara wanita, yang bagi Ye Qingyu terdengar setajam 2 bilah yang saling bergesekan. Apalagi nadanya agak agresif. "Haha, mungkinkah Tuanmu Ye, seperti yang dikatakan dunia luar, benar-benar ingin mengambil kepemilikan paksa atas harta klan naga manusiaku?" Suaranya kasar dan serak, seperti suara orang tua, dan meskipun ada senyuman di nadanya, kata-kata itu membuat orang-orang merasa ada pisau tersembunyi di senyuman itu dan kelihayan yang dalam. Di koridor yang berkelok-kelok, Ye Qingyu mengerutkan alisnya. Luoyi bahkan lebih marah. Jika Tuan Ye tidak menghentikannya, dia akan segera membalas. Pasangan itu memasuki aula resepsi. Raket terhenti. Di tengah aula, kelima sosok yang melonjak dengan arogansi menoleh ke pintu masuk, matanya berkedip. Yang memimpin adalah seorang wanita muda yang cantik, dengan mata berair, kulit cerah, dan rambut merah panjang yang mencapai pinggangnya. Di bawah armor bersisik merah menyala adalah sosok ramping dan montok. Di kedua sisi dahinya, ada 2 tanduk naga seperti tanduk dengan panjang setengah jari. Karena Ye Qingyu mengembangkan kehendak sejati naga langit, dia langsung merasakan aura ras naga yang keluar dari putri ketiga. Sepertinya dia adalah putri ketiga dari klan naga manusia. Mata Ye Qingyu berkedip, memastikan bahwa identitas wanita di depan memang klan naga manusia. Tapi putri ketiga memiliki tampilan yang arogan dan menghina, dan sepertinya meremehkan semua orang. Di sampingnya ada 4 ahli klan naga manusia paruh baya atau tua. Keempatnya dibalut baju besi bersisik biru tua, tinggi dan kekar, dan dengan alis yang tinggi dan tebal. Mereka semua tampak sangat mengesankan. Meskipun tidak ada tanduk naga di dahi mereka, masih ada ciri mirip naga di tungkai dan rambut mereka. Terutama, salah satu tetua tua, yang memiliki rambut putih semua, alis dan rambut panjang sampai ke dadanya, yang hampir menutupi matanya. Hidungnya bengkok seperti paruh elang, matanya sedalam jurang, dan ada ekspresi licik di dalamnya. Ujung jarinya berwarna tinta, dan setajam cakar. Dia tampaknya jauh lebih kuat dari 3 ahli naga manusia lainnya, dan bahkan dari putri ketiga.
834 membalas kebaikan dengan tidak berterima kasih. Di kursi utama di aula utama, Permaisuri Yu Xiaoxing dengan sabar menerima 5 pengunjung dari ras asing. Meskipun Yu Xiaoxing telah mendengar cara mereka berbicara dan nada pertanyaan sebelumnya, tetapi sebagai permaisuri surga tanah air, dia masih bertindak sangat toleran dan baik hati. Di sisi lain berdiri Old Fish, yang tidak suka terlibat dalam hal-hal sepele seperti menerima tamu dan mendiskusikan bisnis resmi, tetapi entah bagaimana berdiri di sudut aula. Dia memiliki tatapan aneh dan keingintahuan di matanya, seolah dia sedang mempelajari tamu dari klan naga manusia. Melihat Ye Qingyu masuk, Yu Xiaoxing mengungkapkan senyuman tipis, dan kemudian memperkenalkan kedua belah pihak, semuanya, ini istana Tuan Ye. Tuan Istana Ye, ini adalah tamu dari klan naga manusia, yang telah menunggu beberapa saat. Petik 2. Setelah mendengar ini, beberapa ahli dari klan naga manusia segera mengalihkan pandangan mereka dengan sedikit rasa ingin tahu. Mereka semua menilai anak muda di depan pintu, yang jubahnya lebih putih dari salju, rambut hitam seperti air terjun, dan memiliki aura keanggunan. Kamu, apakah Ye Qingyu? Putri ketiga dari klan manusia naga memandang Ye Qingyu dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan ekspresi arogan, dan tidak menyembunyikan rasa jijiknya sedikitpun. Harta karunku yang paling berharga, Dragon Blood Halberd, ada di tanganmu. Serahkan cepat. Petik 2. Ye Qingyu mengerutkan alisnya lagi. Sebelum dia bisa menjawab, ada cibiran dari Old Fish di sisi lain aula. Hei, sekarang junior perlombaan air benar-benar semakin tidak sopan. Harta berharga klan Anda telah hilang di distrik ke-18 selama puluhan ribu tahun dan Anda tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkannya kembali. Little Ye membawakannya untukmu dan kamu bahkan tidak berterima kasih padanya. Timbang dirimu dulu sebelum ikut campur dalam urusan orang lain. Pak Tua, ini bukan giliranmu untuk bicara. Kamu sangat tua sehingga hampir semua gigimu tanggal. Cepat pergilah. Putri ketiga melirik Old Fish dan memotongnya, nadanya penuh ejekan dan ejekan. Old Fish menjadi marah setelah mendengar ucapan itu, bahkan rambut janggutnya berdiri di ujungnya. Dia bagaimanapun juga adalah tuan dari perlombaan air dan telah hidup selama jutaan tahun, bahkan jika dia tidak lagi kuat karena cedera daunnya. Sejak keluar dari istana abadi bulan bawah tanah, tidak ada orang yang berani mengejeknya, dia dan berbicara dengannya dengan sikap seperti itu. Nenek moyang lama dari perlombaan air hendak membalas. Tapi Ye Qingyu dengan lembut menggelengkan kepalanya dan mengisyaratkan dia untuk berhenti. Para ahli klan naga manusia bukanlah orang baik, tapi itu adalah momen kritis bagi Korps Diplomatik Heaven Wastelen, dan tidak ada gunanya membuat musuh hanya karena sedikit pertengkaran. Segera, dia mengucapkan sebuah kata kuno, mengambil Dragon Blood Halberd dari Cloud Top Cauldron. Tombak bergaya indah dan tampak aneh diletakkan di tangan Ye Qingyu. Tubuh tombak itu hitam, panjangnya sekitar 5 meter, dan naga emas yang seperti manusia hidup melingkari tubuhnya. Sisik naga memancarkan cahaya keemasan, dan kepala naga itu mengaum ke langit. 3 cabang tombak merah darah menjulur dari kepala naga dan tampaknya ada esensi dan darah yang terus-menerus berubah dan mengembun di dalamnya. Aura aneh yang cukup membuat langit dan bumi bergetar seketika memenuhi udara. Di tengah aula, tatapan putri ketiga, serta 4 ahli tertuju pada tombak hampir seketika. Beberapa saat kemudian, semua orang menjadi sedikit bersemangat, mata dipenuhi dengan ekspresi keserakahan. Dalam kegembiraan, putri ketiga menoleh untuk melihat pria tua berkulit tebal, yang memiliki kilatan sinis di matanya. Orang tua yang sama bersemangatnya mengangguk dengan cepat. Matanya masih berkeliaran di sekitar tombak, seolah-olah dia telah menemukan harta berharga dalam perjalanan ziarah. Setelah menerima respon positif, mata putri ketiga semakin dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengulurkan tangannya dan mencoba untuk meraih Dragon Blood Halberd. Tepat saat tangannya hendak menyentuh tombak, tangan Ye Qingyu berkedip, menyebabkan putri ketiga meraih udara kosong. Dragon Blood Halberd masih berada di tangan Ye Qingyu. Apa, Anda ingin mencurinya? Petik 2. Kemarahan putri ketiga tersulut dalam sekejap, dan niat bertarungnya dengan cepat melonjak. 4 ahli klan naga manusia di sampingnya juga memelototi Ye Qingyu dengan permusuhan.
Tentu saja tidak. Ekspresi Ye Qingyu dingin dan acuh tak acuh, tapi aku harus menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu. Aku bisa mengembalikan Dragon Blood Halberd kepadamu, tapi mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya dengan klan manusia naga, dan kamu tidak bisa menggangguku lagi. Putri ketiga dengan tidak sabar menyela Ye Qingyu ketika dia mendengar ini. Mengenai ini, kamu tidak perlu khawatir. Meskipun aku telah mendengar banyak tentang ras manusia dari Heaven Wasteland Domain selama periode ini, tapi klan naga manusia kami masih tidak mementingkanmu. Memang, klan naga manusia memiliki status yang dihormati di dunia yang sangat luas. Mereka adalah keturunan dari klan naga dewa kuno dan ras manusia. Secara khusus, orang-orang dari garis keturunan kerajaan memiliki sedikit banyak mewarisi darah naga murni yang tak tertandingi. Namun, tidak peduli seberapa bergengsi statusnya, bagaimana dia bisa begitu sombong dan tidak sopan, dan kata-katanya penuh penghinaan terhadap ras manusia dari domain tanah air surga. Permusuhannya membuat Ye Qingyu merasa bahwa mereka datang dengan niat buruk dan tidak ingin bergaul dengan mereka. Pada saat itu, muncul dalam benaknya adalah gadis berpakaian ungu lainnya, yang matanya sejelas mata air di bawah topeng Phoenix. Mereka berdua adalah keturunan dari hewan mitologi dari dewa kuno dan zaman iblis, tetapi perbedaan antara Celestial Phoenix Maiden dan putri ketiga dari klan manusia naga hanyalah seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Pada saat ini, mata Ye Qingyu berkedip saat dia mengambil keputusan. Kalau begitu, tanda tangani dokumen yang menunjukkan bahwa Anda telah mengambil tombak itu. Dapat dimengerti untuk mengembalikan Dragon Blood Halberd kepada pemiliknya yang sah, dan itu bahkan bisa dikatakan sebagai hal yang menggembirakan, tetapi sikap yang ditunjukkan oleh para ahli dari klan naga manusia ini membuat Ye Qingyu berpikir bahwa dia harus berhati-hati dan membuat mereka meninggalkan bukti untuk berjaga-jaga. Kamu tidak percaya padaku. Putri ketiga tiba-tiba memasang wajah serius, cemberut. Ye Qingyu masih acuh tak acuh dan tenang seperti sebelumnya. Tentu saja tidak, tombak ini aslinya adalah benda suci dari klan naga manusia. Aku sudah mengkonfirmasi identitasmu, jadi itu hak untuk mengembalikannya padamu, tapi klan naga manusia sangat besar, dengan jumlah orang yang banyak. Bagaimana jika pangeran lain atau orang kuat dari klan datang menemuiku setelah kau pergi? Di mana saya akan menemukan Dragon Blood Halberd lain untuk mereka? Petik 2. Pikiran orang dengan status sosial rendah. Putri ketiga mendengus dingin, menatap Ye Qingyu dengan ekspresi yang bahkan lebih menghina. Ye Qingyu membalik tangannya, dan bilah bambu keserakahan giok muncul entah dari mana, yang telah mencatat secara rinci fakta bahwa putri ketiga telah mengambil Dragon Blood Halberd. Selama putri ketiga menandatangani ini, maka kamu dapat mengambil Dragon Blood Halberd. Putri ketiga melirik strip bambu giok, dan kemudian kembali ke Dragon Blood Halberd dengan kegembiraan yang luar biasa. Dia tampak ragu-ragu, tetapi setelah beberapa saat, akhirnya menyuntikkan kinaga ke dalam strip bambu giok. Dengan bukti ini, apakah orang-orang dari klan naga manusia datang ke pintu untuk meminta tombak di masa depan? Ye Qingyu percaya bahwa itu akan mencegah banyak masalah yang tidak perlu, dan bahkan konflik. Ye Qingyu menyingkirkan potongan bambu giok. Pada saat yang sama, Dragon Blood Halberd dikembalikan ke putri ketiga. Putri ketiga telah sepenuhnya mengesampingkan amarah dan keterikatan yang dia miliki sebelumnya. Dia memegang tombak, jari-jarinya yang panjang terus-menerus membelai kumis naga di tombak, merasakan aura keagungan dan familiar yang keluar dari tombak, dan sangat gembira. Tiga ahli lainnya dari klan naga manusia juga menunjukkan ekspresi kegembiraan. Hanya ahli lama sebelumnya, yang telah diam selama ini, melihat ke arah Ye Qingyu dengan ekspresi jahat, berkata, "Hei, Ye Qingyu, apakah Anda memiliki hal lain yang berhubungan dengan klan naga manusia kami yang telah Anda lupakan? Serahkan." Ye Qingyu terkejut sejenak, lalu ekspresi dingin berkedip di bawah matanya, "Apa yang kamu maksud dengan itu?" Orang tua, yang memiliki alis putih, seolah-olah dia tidak percaya padanya terus mengganggunya, "Apa maksudmu dengan itu?" "Haha, yang saya maksud sangat sederhana. Dikabarkan bahwa Anda, Ye Qingyu, telah menerima banyak harta di distrik ke-18 dari Black Demon Abyss. Sulit dipercaya bahwa Anda hanya mendapatkan tombak. Saat itu,
Ketika leluhurku meninggal di distrik ke-18, dia tidak hanya kehilangan Dragon Blood Halberd. Klan naga manusia saya juga memiliki senjata leluhur lain armor skala naga karena Anda memiliki Dragon Blood Halberd maka baju besi skala secara alami juga harus ada di tangan Anda. Saya menyarankan agar Anda segera menyerahkannya. Petik 2. Aku hanya memiliki tombak, dan bukan armor skala. Ye Qingyu menyipitkan matanya. Oh, orang jujur tidak melakukan apapun dengan curang. Orang bermarga Ye, apa kau ingin menelan harta klan manusia nagaku? Orang tua itu tertawa sinis. Orang-orang dari Korps Diplomatik Heaven Wastelen segera memiliki perubahan ekspresi. Kemarahan melonjak di mata Yu Xiaoxing. Tuan Ye telah mengatakan tidak, klan naga manusia Anda benar-benar tidak masuk akal. Pak Tua, apakah Anda ingin menuduh Tuan Ye secara tidak benar? Luo Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mencaci maki orang tua itu. Hal kecil, kamu tidak punya tempat untuk berbicara di sini. Wajah lelaki tua itu menjadi gelap. Matanya di bawah alisnya yang panjang berbinar-binar dengan cahaya yang menakutkan dan suram. Tapi mata dari 4 ahli lainnya tertuju pada Ye Qingyu, tampaknya tidak mau meninggalkan masalah itu. Benar, Ye Qingyu, selama kau menyerahkan harta klanku, aku akan memaafkanmu sekali, dan tidak akan menyalahkanmu karena mencoba menelan harta klanku. Jika tidak, pada titik ini, Dragon Blood Halberd di tangan putri ketiga sedikit gemetar, dan cahaya tombak menunjuk langsung ke Ye Qingyu. Nada suaranya menusuk, dan ada senyum sinis di wajahnya. Ekspresi Ye Qingyu menjadi sedingin es. Yang disebut klan naga manusia tidak lebih dari ini. Saya akan memberi Anda 10 detik untuk keluar dari Green Swan Hall, jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Ye Qingyu memperingatkan, mencubit token kunci, yang mengendalikan sosok boneka perunggu hitam. Putri ketiga tertawa terbahak-bahak, aku memiliki Dragon Blood Halberd di tanganku, apa menurutmu aku akan takut padamu? Ye Qingyu, kamu hanya meminta kematian. Sebelum suaranya memudar, ada perubahan mendadak. Kekuatan kuno dan menakutkan dari naga sejati menyembur keluar dari Dragon Blood Halberd ke arah putri ketiga seperti binatang buas yang menerkam mangsanya. Ah, apa? Tanpa pengawasan, putri ketiga dikirim terbang puluhan meter jauhnya, membanting ke dinding aula utama. Ledakan. Ledakan keras terjadi di aula resepsi. Dindingnya, bertatahkan pola keramik mengkilap, langsung retak. Semua orang yang hadir sangat terkejut dan tak tertandingi. Bab 835, begitukah? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Tiba-tiba, semua orang di aula tercengang. Tentang apa semua ini? Mengapa Dragon Blood Halberd meletus dengan kekuatan yang menakutkan secara tiba-tiba, dan langsung menyerang putri ketiga dari klan naga manusia? Secara logika, sebagai keturunan dari klan naga manusia, putri ketiga seharusnya memiliki status yang sangat tinggi dan bisa mendapatkan pengakuan dari Dragon Blood Halberd. Ye Qingyu sama terkejutnya. Kekuatan yang menyembur keluar dari Dragon Blood Halberd sangat menakutkan dan kuat, menyerang putri ketiga yang tidak dijaga. Jika bukan karena perlindungan armor skala naga merah darah, semua tulangnya mungkin telah patah. Bas. Dragon Blood Halberd melepaskan diri dari cengkeraman putri ketiga dan melayang di void, sedikit bergetar. Lapisan di atas lapisan api merah darah menyebar dari tombak, dan gelombang cahaya merah yang terlihat dengan mata telanjang terus menembak ke segala arah. Seolah-olah ada semacam kekuatan di dalam Dragon Blood Halberd yang dibangunkan, dan seolah-olah ada keinginan kuno yang akan meledak, itu sangat aneh. Apa yang sedang terjadi? Putri ketiga dari klan manusia naga meraung tak percaya, darah menetes dari sudut mulutnya. Cepat, ambil tombaknya dulu. Orang tua licik dari klan manusia naga adalah yang pertama bereaksi. Dengan raungan keras, tubuhnya bersinar seperti kilat, dan tersentak ke arah Dragon Blood Halberd, yang terhenti di udara. Beberapa ahli lainnya juga menanggapi setelah mendengar ini, segera berkedip ke Dragon Blood Halberd. Semuanya mengaktifkan Yuan Qi yang unik dari klan naga manusia dalam upaya untuk mengontrol Dragon Blood Halberd. Tapi, ledakan kekuatan tirani lainnya meletus. Semua ahli naga manusia yang menyerbu, sebelum mereka bisa bereaksi, langsung didorong oleh kekuatan yang luar biasa.
Mulut mereka berlumuran darah, menyemburkan panah darah, dan jelas mengalami luka yang cukup parah. Mereka membanting kembali ke tanah dengan suara gedebuk, dan terhuyung mundur beberapa langkah, dengan ekspresi kaget tak percaya di wajah mereka. Mengapa? Mengapa harta karun klan saya memberontak melawan kita? Petik 2. Menurut catatan klan, seseorang hanya membutuhkan ki darah naga untuk mengendalikan Dragon Blood Halberd. Itu adalah harta karun unik dari klan naga manusia, dan telah melindungi klan naga manusia saya selama bertahun-tahun. Sekarang, bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Mungkinkah tombak ini palsu? Tidak, tidak mungkin. Apakah itu bentuk atau aura? Itu sama dengan yang terekam. Itu pasti bukan palsu. Tidak mungkin bagi orang luar untuk meniru tombak, tapi, mengapa itu terjadi? Tidak, seharusnya tidak. Dada lelaki tua itu naik turun dengan keras, saat dia terengah-engah. Melihat Dragon Blood Halberd, yang tertahan di udara sejauh puluhan meter, dia tidak bisa mengerti kenapa hal seperti itu bisa terjadi. Dan pada saat itu, dengan tombak sebagai pusatnya, aura aneh menyebar ke sekeliling, membentuk lingkaran pelindung yang bergelombang. Para ahli dari klan naga manusia telah berulang kali mencoba, tapi pada akhirnya tidak bisa mendekati Dragon Blood Halberd. Kekuatan yang kuat dan besar semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak dan serang dengan kemampuan mereka. Di kejauhan, mengapa kekuatan Dragon Blood Halberd meletus tiba-tiba? Hah, apa yang sedang terjadi di sini? Ye Qingyu menatap dengan bingung ke tombak, yang telah membentuk keadaan melindungi diri. Secara logika, Dragon Blood Halberd, yang memiliki sifat spiritual, seharusnya hanya mengenali keturunan dari klan naga manusia, dan Ye Qingyu telah mengkonfirmasi bahwa orang-orang ini memang keturunan dari klan naga manusia dan bukan penipu. Aura naga samar yang terpancar dari tubuh mereka dan keterampilan bela diri yang unik dari klan naga manusia tidak dapat ditiru oleh orang luar. Ini menarik. Pada saat ini, tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat inilah juga perubahan yang mengejutkan terjadi lagi. Bas bas bas. Tombak yang dikelilingi oleh orang-orang dari klan manusia naga tiba-tiba dan berguncang dengan keras. Ruang di sekitarnya mulai berputar dan berubah. Semuanya kabur di depan dan kemudian, Dragon Blood Halberd sepertinya merasakan sesuatu. Berubah menjadi sinar cahaya hitam dan emas dan melaju ke tempat Ye Qingyu berada, mendarat di tangannya. Ye Qingyu tercengang. Dia secara naluriah memegang Dragon Blood Halberd D. Jejak aura misterius dan hangat, seperti untaian sutra dan riak air, mengalir keluar dari telapak tangannya. Meski tidak dianggap intim, itu sepertinya merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan. Ye Qingyu juga memahami sesuatu. Dragon Blood Halberd tidak mengakui putri ketiga dari klan naga manusia. Haha, hahaha, ini terlalu menarik, ahahaha, aku sekarat karena tawa. Gadis kecil, tampaknya Dragon Blood Halberd tidak menyukaimu, ahahaha. Aku tahu, itu pasti karena kekuatanmu terlalu lemah, dan kepribadianmu terlalu buruk. Haha, tombak ini memang layak disebut sebagai harta karun dari klan naga manusia. Itu memiliki sifat spiritual. Ia tahu bahwa kalian adalah sampah dan tidak pantas mendapatkannya sama sekali, jadi ia tidak ingin meninggalkanmu. Ikan tua, yang sedang menonton semuanya dari samping, tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi sombong di wajahnya. Orang tua ini akan selalu membalas dendam untuk keluhan terkecil. Putri ketiga telah mengejeknya sebelumnya, bagaimana dia melepaskan kesempatan seperti itu untuk mengejek putri ketiga? Omong kosong. Putri ketiga terkejut sekaligus marah. Wajah lelaki tua itu begitu gelap dan suram sehingga air segera menetes. Dia menatap tajam ke arah Ye Qingyu dan berbicara dengan suara serak, "Matman Ye, kamu mempermainkan kami. Apakah itu benar? Beraninya kamu? Kamu berani menanam formasi seperti itu di sekitar harta karun klanku, mencegahnya kembali ke klan naga manusia. Bagus, sangat bagus. Kamu ingin memulai perang dengan klan naga manusia, benar kan?" Petik 2. Semua orang dari klan naga manusia menjadi marah karena penghinaan. Tiba-tiba, putri ketiga dan 4 ahli di sampingnya, satu demi satu, mengungkapkan ekspresi kemarahan dan rasa malu, melepaskan niat bertempur mereka, dan ingin merebut kembali tombak itu. Ye Qingyu,
Kamu berani merebut benda suci dari klan naga manusiaku. Serahkan. Bajingan, teknik jahat apa yang kau gunakan untuk mengontrol Dragon Blood Halberd? Suasana tiba-tiba berubah menjadi tidak bersahabat. Permaisuri Yu Xiaoxing juga sangat marah saat melihat adegan ini. Dia diam-diam mengeluarkan perintah, dan segera ahli korps diplomatik Heaven Wastelen diam-diam berkumpul di sekitar aula. Sejak meninggalkan Heaven Wastelen Domain, mereka telah mengalami pasang surut yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Korps diplomatik Heaven Wastelen telah membangun kepercayaan diri dan martabat yang cukup, sehingga mereka tidak akan pernah membiarkan orang luar mempermalukan dan menuduh mereka secara salah. Sekarang, dengan perintah dari Ye Qingyu, bahkan jika itu untuk memanjat gunung pedang atau terjun ke lautan api, orang-orang dari Heaven Wastelen Domain tidak akan ragu sedikit pun. Dan Ye Qingyu, yang diawasi oleh mata yang tak terhitung jumlahnya, masih belum bereaksi terhadap tuduhan yang dibuat oleh putri ketiga dan yang lainnya dari klan naga manusia. Dia melihat ke arah Dragon Blood Halberd, dengan lembut membelai itu dengan telapak tangannya dengan ekspresi yang sangat terharu di wajahnya. Dia menghela nafas, dan akhirnya menyingkirkan Dragon Blood Halberd langsung ke Cloud Top Cauldron. Putri ketiga dan yang lainnya marah saat melihat pemandangan ini. Kamu, beraninya kamu benar-benar menelan harta klan saya. Kamu, apakah kamu ingin bertarung melawan pengadilan kekaisaran darah naga saya? Putri ketiga mengomel. Bebek di tangannya telah lolos, dan plot serta usahanya sia-sia. Dia sangat marah sampai dia hampir muntah darah. Haha, monster tua itu benar, kamu tidak pantas untuk mengambil Dragon Blood Halberd. Tombak memiliki sifat roh, dan tidak mengakui sampah seperti Anda. Kembalilah, beritahu seseorang dari klan naga manusia yang benar-benar memiliki kebajikan dan status untuk datang dan lihat apakah Dragon Blood Halberd bersedia kembali ke pengadilan kekaisaran darah naga, kata Ye Qingyu acuh tak acuh seperti sebelumnya. Apa maksudmu? Ekspresi wajah putri ketiga berubah drastis. Wajah lelaki tua dari klan manusia naga juga dipelintir dengan ketidaksabaran dan amarah. Nak, aku menyarankanmu untuk tidak membuat kesalahan. Dengan patuh serahkan Dragon Blood Halberd, jika tidak, akan ada pertumpahan darah di Heaven Wastelen Domain, dan itu akan dihapus dari dunia. Petik 2. Apakah begitu? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Ye Qingyu tidak ingin mengatakan apa-apa lagi kepada para ahli klan naga manusia. Tinggalkan Green Swan Hall dalam 10 detik, jika tidak jangan salahkan aku karena tidak sopan. Ini adalah perkemahan korps diplomatik Heaven Wastelen. Bahkan jika terjadi keributan dan Dewan Aliansi diberitahukan, orang yang bersalah bukanlah korps diplomatik Heaven Wastelen saya. Hehe, apakah kamu ingin mencoba? Dengan itu, Ye Qingyu mengeluarkan token pertahanan dan menyuntikkan sedikit Yuan Qi ke dalamnya. Tanda formasi pada token mulai memanas, dan kemudian beberapa sinar tipis cahaya emas, seperti helai rambut, melesat ke segala arah. Saat berikutnya, di alun-alun di depan Green Swan Hall. Swoosh swoosh swoosh. 6 patung perunggu hitam tiba-tiba terbangun dari tidur nyenyak, dan di bawah bimbingan Ye Qingyu, berubah menjadi aliran cahaya, tiba di pintu aula resepsi. Tubuh tebal mereka selembut bulu, tetapi kekuatan penindasan mereka sama besarnya dengan dihancurkan oleh gunung kuno. Aura dan tekanan yang dekat dengan ahli Sein langsung menyelimuti seluruh aula resepsi. Tidak bagus, ini boneka pertempuran emas hitam. Ras manusia benar-benar telah memberikan hal semacam ini kepada korps diplomatik Heaven Wastelen. Pria tua alis putih yang tampak menyeramkan itu gemetar dengan wajah penuh keterkejutan, dan jejak ketakutan sepertinya melintas di matanya. Apa? Boneka pertempuran emas hitam. Pengawal ilahi legendaris dari ras manusia. Bagaimana bisa? Bukankah mereka mengatakan bahwa hanya Ren Puyang yang memilikinya? Ini, putri ketiga dan para ahli lainnya menjadi pucat setelah mendengar kata-kata ini. Orang lain mungkin tidak tahu tentang kekuatan boneka pertempuran emas hitam, tetapi mereka tahu. Itu adalah harta berharga yang diturunkan dari era kaisar pembentukan ras manusia Luosu. Itu bisa digambarkan sebagai mesin pembunuh sejati. Tidak diketahui berapa banyak ahli ras asing yang jatuh di bawah pedang pasukan logam. Di seluruh dunia, siapapun yang memahami kekuatan akan dihalangi oleh boneka-boneka yang menakutkan.
Putri ketiga memiliki ekspresi enggan di wajahnya, tetapi saat matanya menyapu boneka perunggu hitam, keserakahannya pada akhirnya dikalahkan oleh ketakutannya. Anda telah mengambil benda suci dari klan saya dan sekarang ingin membungkam kami. Ye Qingyu, kamu akan menyesal. Petik 2. Putri ketiga memelototinya, auranya menusuk dingin. Meski tidak mau pergi, dia juga menyadari situasi saat ini. Pada saat ini dia tidak punya pilihan selain mengesampingkan pembicaraan yang sulit, dan kembali untuk memikirkan masalah itu lebih lanjut. Bab 836, seolah-olah baru saja melihat hantu. Ayo pergi, masalah ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Orang-orang dari klan naga manusia meninggalkan peringatan sebelum pergi. Pada akhirnya, putri ketiga, bersama dengan lelaki tua yang lihai, pergi dengan keengganan dan kemarahan, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. 3 ahli lainnya berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir, pergi dengan kesal. Itu akhirnya tenang di aula. Ye Qingyu, dengan pikiran, mengendalikan token kunci, membiarkan 6 boneka pertempuran perunggu hitam kembali ke alun-alun, dan kembali tidur nyenyak. Haha, sungguh sampah. Menurutku putri ketiga diam-diam datang untuk mendapatkan Dragon Blood Halberd, dan itu bukanlah maksud dari petinggi klan naga manusia. Menonton putri ketiga dan yang lainnya pergi dengan kesal, Old Fish merasa lebih baik daripada makan semangka dingin selama periode terpanas musim panas. Sangat mungkin, Yu Xiaoxing mengangguk. Sepupu telah menggunakan Dragon Blood Halberd D dalam pertempuran beberapa hari yang lalu. Seseorang pasti sudah mengenalinya, dan menyebarkannya. Siapa yang mengira bahwa putri ketiga akan datang untuk mengambilnya kembali dengan cara yang begitu agresif ketika dia mendengarnya, bukannya tidak ada kelonggaran bagi situasi untuk berbalik. Ada banyak ahli di pengadilan Kekaisaran Darah Naga, mereka tidak akan sepele. Petik 2. Ini dianggap menghibur semua orang, jangan sampai anggota Korps Diplomatik Heaven Wastelen merasa tertekan. Ye Qingyu tersenyum, itu benar, tapi putri ketiga dari klan naga manusia benar-benar tidak cukup baik. Bahkan harta berharga dari klannya tidak ingin digunakan olehnya. Itu menyedihkan. Orang seperti dia tidak perlu ditakuti, tapi lelaki tua dari klan manusia naga itu licik dan lihai. Ini kemungkinan besar direncanakan olehnya, namun, apa yang terjadi hari ini juga merupakan hal yang baik. Klan naga manusia telah waspada, dan mereka akan datang ke pintu untuk Dragon Blood Halberd. Tombak ini pada akhirnya harus dikembalikan ke pengadilan Kekaisaran Darah Naga. Saya telah bersumpah untuk semangat bela diri di distrik ke-18. Petik 2. Pada titik ini, masalah tersebut dianggap telah diselesaikan untuk sementara. Meninggalkan aula, Ye Qingyu kembali menuju ke halaman barat. Kemarin dia telah meminta Luoyi untuk mengambil beberapa dari rumput suci dan harta karun yang dia peroleh dari distrik ke-18 untuk dijual di Heaven Connect City. Sejumlah besar sumber daya yang dia dapatkan sebagai gantinya diberikan kepada Wang Zhen untuk membeli jamu dan obat-obatan. Orang-orang yang terluka di halaman barat mendapatkan perawatan yang lebih baik, tetapi mereka yang disebut dokter terkenal di kota Heaven Connect. Ye Qingyu pergi ke sana untuk menyelesaikan masalah ini. Tepat saat dia melangkah ke halaman barat, dia melihat selusin murid muda Wang Zhen yang sedang meramu ramuan obat. Aroma herbal yang kuat memenuhi hidung. Ye Qingyu dengan lembut mengendus, dan dari baunya, bisa membedakan komposisi formulanya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya. Tuhan Ye, kami memberikan penghormatan kami kepada Istana Lord Ye. Para magang muda berperilaku sangat baik, membungkuk dengan hormat ketika mereka melihat Ye Qingyu. Ye Qingyu menjawab dengan senyuman, dan membiarkan mereka terus berkonsentrasi pada rebusan. Dia datang ke aula konsultasi pusat di tengah halaman barat. Mendorong pintu terbuka, dia melihat Wang Zhen berdebat dengan marah dengan 2 dokter terkenal dari Heaven Connect City. Kedua dokter terkenal itu mengenakan jubah sutra dan menunjukkan sikap merendahkan. Mereka memasang wajah penghinaan, dan jelas tidak terlalu peduli dengan kemarahan dan pertengkaran Wang Zhen. Ye Qingyu masuk, dan seseorang membungkuk. Baru saat itulah Wang Zhen memperhatikan Ye Qingyu dan datang untuk memberi hormat dengan ekspresi malu di wajahnya. Apa masalahnya? Ye Qingyu menatapnya. Sebelum Wang Zhen bisa berkata apa-apa, salah satu dokter terkenal di Heaven Connect City berbicara,
nadanya penuh dengan jijik, saya katakan ada apa dengan Anda, orang-orang rendahan. Baik, apakah Anda ingin menyimpannya? Jika Anda ingin orang yang terluka tetap hidup, dengarkan pengaturan kami. Anda seorang pejabat Korps Diplomatik Heaven Wastelen, bukan? Anda datang pada waktu yang tepat, dapatkah Anda memberitahu orang ini yang sama sekali tidak mengerti pengobatan? Benar, hal bodoh yang disebut Wang Zhen ini untuk minggir dan tidak mempertanyakan keterampilan medis kita. Dia membuang-buang waktu. Itu benar, beritahu orang bodoh bernama Wang Zhen itu untuk pergi, atau kita akan pergi. Dokter terkenal lainnya juga membuat ancaman, menatap Ye Qingyu dengan cibiran di wajahnya. Wang Zhen marah, tapi tidak berani menunjukkannya di depan Ye Qingyu. Ekspresi wajahnya terus berubah, dan akhirnya dia mengatupkan giginya untuk menahan amarah ini dan berkata kepada Ye Qingyu, "Tuan, bawahan telah mengecewakanmu. Mempertimbangkan situasi keseluruhan, saya akan mundur secara sukarela. Selama luka dari saudara-saudara yang terluka akan membaik, itu tidak masalah." Petik 2. Dengan itu, dia berbalik dan akan pergi. Bagaimana Ye Qingyu tidak bisa mengetahui bagaimana perasaan Wang Zhen saat ini? Dia menepuk pundaknya, situasi keseluruhan. Situasi keseluruhan apa? Menurutmu idiot yang tidak kompeten ini benar-benar dapat menyembuhkan luka saudara kita. Anda tidak harus pergi, beritahu apa yang disebut dokter terkenal penipu ini untuk enyahlah. Petik 2. Wang Zhen tertegun. Tuhan, kamu, dia berbalik, menatap Ye Qingyu dengan tidak percaya, kamu mengatakan. Ye Qingyu tersenyum, hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa yang disebut dokter terkenal dari Heaven Connect City ini, dia dan dia, Ye Qingyu menunjuk kedua dokter terkenal yang sombong, dan kemudian menunjuk kedua yang duduk di sambil minum teh dengan santai, kunci orang-orang penipu itu dulu, sampai mereka mengeluarkan manfaat yang telah mereka telan. Jika mereka tidak patuh melakukannya, maka patahkan kaki mereka. Haha, apakah Anda benar-benar berpikir Korps Diplomatik Heaven Wastelen saya tidak berpendidikan, orang bodoh yang tidak beradab? Anda berani datang ke pintu untuk menipu kami. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, dua dokter terkenal yang awalnya angkuh dan sombong tiba-tiba berubah ekspresi secara tiba-tiba. Apa katamu? Pria yang memulainya sangat marah, menunjuk ke Ye Qingyu dan tersenyum dingin, siapa kamu? Baik. Di usia yang begitu muda, beraninya kamu bilang aku pembohong. Anak kecil, kami adalah dokter yang disewa oleh permaisuri Anda. Apakah Anda ingin menyelamatkan orang? Baik. Dokter lainnya juga menjadi marah dan membentak, tahukah Anda luka apa yang diderita orang-orang Anda? Baik, jangan sembuhkan mereka, ayo pergi. Sikap apa? Aku tidak tahan. Petik 2. Ini, Wang Zhen ragu-ragu. Setelah pertempuran sengit, beberapa orang dari Korps Diplomatik Heaven Wastelen terluka sangat parah, dan dipengaruhi oleh kekuatan asing. Bahkan jika mereka hampir tidak bisa bertahan hidup, kekuatan asing tidak dapat ditekan dan kekuatan mereka tidak dapat dipulihkan. Selain itu, Yuan hidup dan vitalitas mereka terpengaruh. Bagi seorang seniman bela diri, itu lebih buruk dari kematian. Oleh karena itu, permaisuri telah mengeluarkan perintah bahwa tidak peduli berapa biayanya, dia berharap yang terluka bisa pulih sepenuhnya. Wang Zhen dianggap sebagai salah satu dewa medis dari Heaven Wastelen Domain, tetapi tidak dapat sepenuhnya memenuhi permintaan permaisuri. Meskipun dia tidak memahami pengobatan dan metode yang digunakan oleh para dokter terkenal ini, tetapi tampaknya mereka benar-benar memiliki pengaruh. Situasi orang yang terluka telah meningkat pesat. Namun, para dokter terkenal itu benar-benar tidak memiliki belas kasihan seorang dokter, tidak hanya mereka menaikkan harga sesekali, mereka juga tidak ingin merawat orang yang terluka sama sekali dan hanya makan dan minum. Paling banyak hanya sepertiga dari waktu mereka dihabiskan untuk perawatan orang yang terluka, sedangkan sisanya dihabiskan untuk minum teh dan istirahat. Akibatnya dia tidak bisa menahan diri tetapi membentak apa yang disebut dokter terkenal ini. Meskipun Wang Zhen sangat marah karena dikritik oleh dokter terkenal di depan Ye Qingyu, tetapi di sisi lain, selama dia bisa menyelamatkan nyawa, dia tidak keberatan untuk sedikit menderita. Karena itu, dia menerima kritik mereka dan akan berpaling. Tetapi Wang Zhen tidak berpikir bahwa Ye Qingyu akan mengidentifikasi orang-orang ini sebagai penipu dan ingin menangkap mereka,
ini akan melampiaskan kebenciannya, tetapi jika mereka benar-benar menangkap mereka, lalu bagaimana dengan saudara-saudara yang terluka? Setelah beberapa pemikiran, Wang Zhen ingin membujuk Ye Qingyu. Ye Qingyu melihat melalui pikiran dewa medis dari Heaven Wasteland Domain dengan satu pandangan, menggelengkan kepalanya, dan menjelaskan, "Pemimpin Wang, kamu terlalu banyak berpikir. Beberapa orang ini tidak disebut dokter terkenal, Anda telah dibodohi oleh mereka. Itu hanya karena mereka menggunakan banyak tanaman obat dan tanaman yang tidak tumbuh di Heaven Wasteland Domain sehingga Anda tidak terbiasa dengannya. Anda juga belum membaca kitab suci kedokteran dari dunia luar. Faktanya, dengan pengetahuan medis, pencapaian dan bakat Anda, dengan lebih banyak kontak dengan beberapa obat dari dunia luar, Anda hanya perlu waktu 1 tahun untuk melampaui penjahat ini." Ngomong-ngomong, Ye Qingyu memandang para dokter yang marah di Heaven Connect City. "Saya telah menyelidiki apa yang disebut pil yang Anda jual dengan harga tinggi. Apakah itu kumis naga langit, benih roh dingin, rumput perak emas 3 warna, atau ginseng naga emas valet, semuanya tidak halus. Saya telah menyaksikan teknik pemurnian Anda hanya berada di batas pil roh. Resep yang Anda buat para magang muda rumuskan di luar tidak lebih dari ramuan yang memperkaya darah dan meningkatkan ki. Masing-masing sangat mahal, dan bahkan jika Anda telah menambahkan sesuatu yang disebut akar rumput roh Xuan Yuan, ramuannya masih kalah dengan pil peremajaan yang dibuat Wang Zhen. Ini hanyalah ramuan obat yang memboroskan sumber daya alam. Bahkan jika root dari spirit Xuan Yuan Grace ditambahkan, efeknya hanya stimulasi vitalitas untuk waktu yang singkat, dan tidak akan bertahan. Sebaliknya itu merugikan orang yang terluka. Apakah saya benar? Kedua dokter yang sombong dan sombong itu tiba-tiba menjadi pucat pasi. Mata keduanya seolah-olah mereka telah melihat hantu di siang hari bolong. Dua dokter terkenal lainnya yang duduk dengan santai di kursi, meludahkan teh dari mulut mereka, melompat keluar seperti kelinci dan menatap Ye Qingyu dengan tidak percaya. Ketika Wang Zhen mendengar sampai di sini, tiba-tiba cahaya keluar dari matanya. Seperti yang dikatakan Ye Qingyu, pengetahuan medisnya sangat dalam dan bakatnya luar biasa. Hanya karena dia berasal dari Heaven Wasteland Domain maka penglihatannya terbatas, jadi dia terjebak dalam belenggu. Setelah mendengar ini dari Ye Qingyu, dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Dia mengingat apa yang terjadi akhir-akhir ini dan segera tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Qingyu adalah kebenaran. Dia telah tertipu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tapi karena Anda tidak mempercayai kami, saya akan pergi. Korps diplomatik Heaven Wasteland Anda harus mencari orang lain. Salah satu dokter terkenal menjentikkan lengan bajunya, dan dengan ekspresi kemarahan yang tak tertandingi, hendak pergi. Bab 837, Tujuan sebenarnya 1. Baiklah, ayo pergi. Mereka tidak hanya tidak mempercayai kami, tetapi juga menghina kami. Kami tidak melakukannya tidak peduli berapa banyak sumber daya yang Anda berikan kepada kami. Petik 2. Dokter terkenal lainnya juga mengalami perubahan ekspresi dan akan pergi. Ye Qingyu tersenyum. Dia tidak menghentikan mereka dan hanya berkata dengan acuh tak acuh, 10 hari yang lalu, ketika saya berada di Falcon Ship City, ada beberapa orang yang tidak mendengarkan nasihat saya dan bersikeras untuk meninggalkan daerah yang ditentukan. Alhasil mereka semua berubah menjadi mayat. Di antara mereka, ada 5 ahli Great Saint dari Black Moon Immortal Palace, dan monster bernama Blood Demon, menghela nafas, dan beberapa iblis besar lainnya. Saya mendengar bahwa mereka semua adalah ahli tingkat Saint, tetapi bahkan abu mereka tidak dapat ditemukan. Ye Qingyu menatap mereka dengan senyuman sebelum melanjutkan, "Jadi, Anda benar-benar ingin menjadi seperti orang-orang itu, tidak mendengarkan saya, memerintahkan dan bersikeras untuk pergi." Baik. Ekspresi mereka berubah dengan liar. Mereka berdiri terpaku di tempat, dan tidak bisa bergerak satu langkah pun. Kamu adalah dewa pembunuh pedang es Ye Qingyu. Kamu adalah Raja Iblis Ye yang legendaris. Para dokter terkenal di Heaven Connect City semuanya menggigil ketakutan. Baru pada saat inilah mereka menyadari keberadaan mengerikan macam apa anak muda ini. Mengenai perbuatan Raja Iblis Ye, mereka telah mendengar terlalu banyak beberapa hari ini. Tak perlu dikatakan,
Itu akan semudah mencubit beberapa anak ayam untuk orang yang berani membunuh ahli Sein Agung dari Istana Abadi Black Moon untuk membunuh beberapa dari mereka. Sejujurnya, mereka memiliki keberanian untuk menggunakan kesempatan ini untuk menipu Korps Diplomatik Heaven Wastelen karena mereka memiliki banyak kepercayaan pada metode mereka. Seni penyembuhan tidak sama dengan pertarungan antara seniman bela diri, dan memberi perhatian khusus pada keterampilan, teknik, dan esensi. Apalagi mereka telah menipu banyak pendatang baru di kota dengan menggunakan metode ini sebelumnya, terutama korps diplomatik dari domain lain. Selama kurun waktu yang lama, sebagai dokter profesional dengan hubungan yang sempurna dengan ribuan dokter lain dari berbagai ras, dengan trik dan kebohongan yang dibuat dengan cermat, dan dengan metode yang paling sempurna, mereka telah berhasil berkali-kali sebelumnya. Meski mengetahui bahwa korps diplomatik Heaven Wastelen tidak boleh terprovokasi, mereka akhirnya memutuskan untuk mengambil risiko dan merekomendasikan diri. Mereka menerima kepercayaan dari para pejabat yang dikirim oleh Permaisuri Yu Xiaoxing, dan akhirnya, setelah melewati ujian yang sangat kecil, menjadi dokter yang disewa oleh Korps Diplomatik Heaven Wastelen dan dokter terkenal di Heaven Chonek City di mata semua orang. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa Raja Iblis Ye bisa melihat penipuan mereka. Mungkinkah dia juga seorang guru yang ahli dalam seni pengobatan? Saat ini, mereka menyadari bahwa mereka mungkin telah menendang lempengan besi. Tidak peduli siapa itu, dalam menghadapi Raja Iblis Ye, yang menjadi terkenal di jalan kekacauan, mereka tidak akan memiliki sedikit keberuntungan. Tuan, kami, tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda. Dokter yang paling sombong dan mendominasi pada awalnya, menggigil seperti anak domba yang ketakutan, kami tidak tahu bahwa Anda juga seorang ahli kedokteran. Mohon maafkan kami bersedia mengembalikan semua uang dan sumber daya. Ya, kami salah. Kami mengakui kesalahan kami. Bagaimanapun, mereka bukanlah seniman bela diri yang akan bertarung sampai mati. Ada orang-orang dari semua perdagangan di Heaven Chonek City, dan mereka termasuk orang-orang yang tidak akan pernah mempertaruhkan nyawa mereka. Pada saat ini, mereka ketakutan oleh kekuatan dan prestise Ye Qingyu, yang gemetar di sekujur tubuhnya. Mereka langsung mengakui kesalahan mereka, yang merupakan satu hal yang mereka pelajari dari pengalaman di masa lalu. Begitu ditemukan, segera terima hukuman. Ini akan lebih baik daripada kehilangan hidupmu. Selain itu, sebagai penduduk kota Heaven Chonek, hidup mereka sangat berharga dan rata-rata orang tidak akan berani membunuh mereka. Mengakui kesalahan, Ye Qingyu tersenyum. Kamu menunda penyembuhan saudara-saudaraku, tapi juga merangsang sumber asal dan vitalitas mereka menggunakan akar ramuan iritasi spirit Xuan Yuan Grass. Jika aku membiarkanmu keluar dari sini hidup-hidup, maka aku akan mengecewakan banyak saudaraku. Petik 2. Saat Ye Qingyu berbicara, aura iblis darah yang padat dan tampaknya padat menyebar dari tubuhnya. Ini adalah ki pembunuh yang telah dia kumpulkan selama pembantaian berdarah yang tak terhitung jumlahnya dan pelariannya dari tepi gunung pisau dan lautan api. Ahli biasa akan kehilangan keberanian dan keinginan untuk bertarung jika mereka diserang oleh ki yang mematikan. Para dokter terkenal sangat ketakutan sehingga mereka menjadi lemah dan berlutut. Tidak, Tuhan, ampuni kami. Anda tidak dapat membunuh kami adalah penduduk kota Heaven Chonek, kami adalah warga negara yang terdaftar. Ya, Tuhan, maafkan kami bersedia membayar berapapun harganya. Mereka dengan panik memohon belas kasihan. Ye Qingyu menyapu pandangannya, dan bertanya dengan nada acuh tak acuh, benarkah? Apakah Anda bersedia membayar berapapun harganya? Petik 2. Setelah 1 jam, Ye Qingyu keluar dari ruang konsultasi utama. Para dokter terkenal, yang sangat ketakutan, sekarang telah menjadi budak korps diplomatik Heaven Wastelen, setidaknya sampai orang-orang yang terluka sembuh total. Mereka harus mengikuti Wang Zhen berkeliling tanpa keluhan untuk merawat yang terluka. Pada saat ini mereka telah sepenuhnya menyingkirkan kesombongan mereka, gemetar ketakutan, khawatir mereka akan membuat marah Ye Qingyu, sementara Wang Zhen telah menjadi komandan langsung mereka. Sejak awal Ye Qingyu tidak memiliki niat untuk membunuh mereka.
Ye Qingyu sudah tahu bahwa ada masalah dengan mereka sejak dia melihat mereka beberapa hari yang lalu. Namun saat itu dia tidak mengekspos mereka. Hari itu dia meminum obat yang dijual para dokter terkenal ke Korps Diplomatik Heaven Wastelen dengan harga tinggi ke Cloud Top Cauldron untuk diselidiki. Setelah analisis yang cermat, Ye Qingyu memahami segalanya. Apa yang telah dia lakukan hari ini adalah untuk menakut-nakuti para dokter terkenal di Heaven Chonek City, membuat mereka secara sukarela bekerja untuk Korps Diplomatik Heaven Wastelen. Meskipun mereka scammer, mereka tetaplah dokter, dan karena mereka terdaftar di kota Heaven Chonek, maka mereka pasti memiliki beberapa keterampilan dan harus jauh lebih baik daripada para magang muda. Selain itu, mereka akrab dengan banyak kitab suci kedokteran di dunia, dan memiliki pengetahuan tentang khasiat obat dari berbagai tumbuhan. Mereka harus bisa membantu Wang Zhen. Bab 838 Tujuan sebenarnya 2. Ye Qingyu juga percaya bahwa Wang Zhen tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Selama dia diberi cukup waktu, Wang Zhen harus dapat mengekstrak semua kitab farmakologis dan medis dari para dokter di Heaven Chonek City ini, untuk penggunaannya. Ketika Wang Zhen memahami pengetahuan medis arus utama dari dunia luas yang luas, dia pasti akan memiliki terobosan, semakin meningkat, dan pada waktunya, Korps Diplomatik Heaven Wastelen akan memiliki ahli kedokteran sejati. Itulah tujuan sebenarnya dari Ye Qingyu. Setelah keluar dari ruang konsultasi utama, Ye Qingyu pergi menemui Demon Penyu Naga Besar. Dia telah membeli Valet Gold Dragon King Ginseng, yang dapat membuat Demon Penyu Naga Besar tetap hidup sementara. Ye Qingyu menggunakan beberapa metode dan memastikan bahwa Demon Penyu Naga Besar tidak akan mati dalam waktu 1 bulan. Sekarang mereka perlu menemukan cara untuk mengubah nasibnya. Bagaimanapun, kehidupan Yuan Penyu Naga Besar telah habis terbakar, dan apa yang dilakukan Ye Qingyu sama dengan bersaing melawan surga dan bumi. Itu sangat sulit. Namun, dia harus mencobanya. Setelah mengunjungi Demon Penyu Naga Besar, Ye Qingyu kembali ke kamarnya yang tenang. Ia melanjutkan kultivasi dan pemulihannya. Sambil memahami kitab suci kedokteran, mencoba menemukan pengobatan lengkap untuk setan penyu naga besar. Waktu berlalu, dan hari lain berlalu dalam sekejap mata. Cahaya keemasan fajar memaksa cahaya redup malam, cahaya mengalir ke alun-alun dan paviliun Green Swan Hall, memantulkan kilau warna-warni, seperti itu adalah surga. Di aula resepsi, mengenakan jubah merah, sosok menggemaskan dan konyol yang tampak seperti Buddha Maitreya duduk di kursi berlengan berukir, menyeka keringat di wajahnya dengan senyuman. Gendut tua, kamu akhirnya di sini. Simen Yeshui masih berdiri di koridor tetapi suaranya yang keras sudah mencapai aula. Sebelumnya, Luo Yi telah memberitahu mereka bahwa tetua gemuk, Yan Wushuang, telah tiba. Beberapa pemimpin Korps Diplomatik Heaven Wastelen, yang sedang mendiskusikan bisnis resmi di ruang rapat, tidak dapat duduk diam lebih lama lagi, terutama Simen Yeshui, yang telah berubah menjadi aliran cahaya mengalir berwarna air dan berteleportasi ke resepsi aula. Hei, aku baru saja memberi kalian cukup waktu untuk mengisi ulang, atau bagaimana kalian bisa menikmati kesenangan sensual dari dunia luar, hahaha, tetua gemuk itu masih tersenyum, mengusap perutnya yang menggembung. Setelah tidak melihatnya selama beberapa hari, keterampilan persuasif si gendut tua itu masih sebaik biasanya. Segera setelah itu, Ye Qingyu, Yu Xiaoxing, dan Old Fish datang berturut-turut. Guk, ayo jalan-jalan di Flower Street. Tua gemuk, bawa Guk ke jalan bunga. Petik 2. Bola kecil dari bulu putih halus dan lembut, tapi ujung bulunya berwarna kuning hangus. Sosok bulatnya menerkam ke bahu lelaki tua gemuk itu. Itu adalah anjing konyol Little Nine yang tampaknya telah pulih sepenuhnya dari kekuatan mental dan fisiknya. Penonton tertawa terbahak-bahak. Ye Qingyu memandang tua gemuk itu, merasa aneh, dia bertanya, mengapa saya tidak melihat Penatua Suang? Biasanya, dua bersaudara ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Semua orang di Korps Diplomatik Heaven Wastelen sudah terbiasa dengan fakta bahwa di mana Elder Yan yang penuh gairah berada, pasti akan ada Elder Suang yang seperti patung sedingin es. Hei, ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih pada adik kecil atas pemberianmu, ini benar-benar bertentangan dengan keinginan surga.
Meskipun kami saudara telah banyak membantu Anda, banyak, dan dianggap penyelamat Anda, haha, saya masih merasa bersalah menerima hadiah yang begitu berharga. Penatua gemuk Yan Wushuang tertawa begitu banyak sehingga matanya menyipit, namun dia masih mencoba menunjukkan ekspresi malu. Dia tampak lucu dan konyol. Dengan mata kecilnya yang gelap berputar, dia melanjutkan, saudaraku tidak menyukai kegiatan seperti ini, dan dia telah menerima hartamu jadi dia sibuk berkultivasi. Meskipun saya juga ingin berkultivasi, saya terlalu baik hati. Setelah menyelesaikan tugasku, aku langsung bergegas. Petik 2. Ye Qingyu mengangguk saat mendengar ini dan kemudian tersenyum tipis. Yan Wushuang tidak pernah serius dalam pidatonya, tidak heran dia bisa bergaul dengan Simen Yishui dan Old Fish. Teman tertarik satu sama lain karena selera yang sama. Jangan bicara omong kosong, ayo pergi, keluar dari sini, aku sudah menunggu dengan cemas beberapa hari ini, desak Wen Wan. Meski ada chef terkenal dari Heaven Wastelen Domain yang menemani mereka, tapi, Noodle Wen, sudah lama ingin makan sepuasnya di Heaven Chonek City. Jangan tidak sabar, aku membawakanmu kabar hangat. Yan Wushuang mengedipkan mata kecilnya dan tersenyum licik. Hah, berita apa? Ye Qingyu sangat penasaran. Setelah penilaian, Ye Qingyu sangat jelas bahwa penatua yang gemuk dan penatua Suang Wuyan lainnya adalah orang yang baik hati, dan mereka berdua sangat prihatin tentang domain tanah air surga. Secara khusus, karena mereka termasuk dalam aliansi domain dan status mereka sama sekali tidak rendah, informasi yang mereka miliki pasti sangat penting bagi domain tanah air surga. Hehe, dalam 2 hari terakhir di Heaven Chonek City, ada rumor bahwa Ye Qingyu dari Heaven Wastelen Domain telah mencuri harta karun dari klan naga manusia. Klan naga manusia datang ke pintu untuk memintanya kembali tapi bukan hanya dia tidak mengembalikannya, dia menghina dan melukai putri ketiga dari klan manusia naga. Dia benar-benar tercela. Bab 839 Gangguan di Heaven Chonek City. Saat dia berbicara, mata Yan Wushuang bersinar karena kegembiraan dan tangannya disilangkan di dadanya, seolah dia sedang menunggu pertunjukan dimulai. Dia tampak persis seperti orang-orang tua di kedai teh yang bergosip tentang teh dan anggur. Putri ketiga dari ras manusia naga itu salah, namun masih berani mengeluarkan pernyataan fitnah seperti itu. Dia benar-benar putus asa, mata Yu Xiaoxing bersinar karena marah. Kurasa bukan hanya ras manusia naga yang mencoba menimbulkan masalah kali ini. Berita ini telah menyebar seperti api, dan pada saat ini, semua kota besar di sepanjang jalan kekacauan telah mendengarnya. Insiden ini telah mulai menjadi topik utama diskusi dan tanda-tanda mengisyaratkan insiden besar akan segera terjadi. Pasti ada kekuatan lain yang bekerja secara diam-diam memperburuk situasi. Jelas apa motif mereka yang sebenarnya. Yan Wushang menggaruk rambut merahnya dan menyeka keringat di dahinya. Oh ya, ku dengar para ahli sejati dari dinasti Dragon Blood telah bergerak dan sedang menuju ke Heaven Chonek City. Kurasa mereka telah memutuskan untuk bergerak. Ye Qingyu tertawa acuh tak acuh mendengar kata-kata Yan Wushuang. Namun, wajah beberapa pemimpin dari Korps Diplomatik Heaven Wastelen berubah menjadi suram. Jika status dan sumber daya dinasti Dragon Blood lebih kaya daripada Istana Abadi Black Moon dan jika mereka benar-benar mengejar kita, aku takut dengan kekuatan kita saat ini, Saudara Ye Qingyu, haruskah kita memberitahu Tuan Ren Puyang tentang hal ini? Dan memintanya untuk maju, Yu Xiaoxing sedikit khawatir tetapi dia tidak dapat memikirkan cara terbaik untuk melanjutkan. Meskipun, jagoan, seperti Ye Qingyu adalah bagian dari Korps Diplomatik Heaven Wastelen, mereka masih kekurangan sumber daya dan tidak akan pernah bisa melawan kekuatan besar di Vast Tousan Domains. Jangan khawatir, aku punya metode sendiri untuk menangani ini. Jika mereka ingin menyerang kita, biarkan mereka datang. Kita mungkin juga menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menyelesaikan semuanya, kata Ye Qingyu, gambaran ketenangan. Ketika yang lain memperhatikan ekspresinya, mereka tahu bahwa Tuan Ye Qingyu telah menyusun rencana, jadi, mereka mulai rileks juga. Hehe, bagus. Aku suka betapa sombong dan percaya diri kamu, itu mengingatkanku bagaimana aku dulu. Hahaha, tidak heran mengapa aku sangat mengagumimu, kamu bahkan lebih berani daripada aku saat itu.
Mata ikan tua berkedip sedikit dan dia tertawa sambil bertepuk tangan, seolah-olah dia adalah seorang guru yang telah menghasilkan siswa yang brilian. Dia tampak seperti seseorang yang hanya menunggu untuk menonton aksinya, seolah hal itu sama sekali bukan urusannya. Guk, aku tahu aku memilih master yang tepat. Dia mengejarku. Hahaha, tambah Little Nine, ingin ikut bersenang-senang. Ia melambaikan cakarnya, terlihat sangat bangga pada dirinya sendiri. Ya Tuhan, Ye Qingyu tiba-tiba merasa ingin mencekik anjing bodoh itu. Siapa yang mengejarmu? Anda bukan ayah saya. Meskipun itu baik bahwa Anda begitu percaya diri, perhatikan bahwa unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Ras naga manusia masih merupakan salah satu ras campuran paling kuno dan dihormati di berbagai wilayah, dan mereka sangat luar biasa. Kuat dan kaya akan sumber daya. Jangan meremehkan mereka. Yan Wushuang memandang Ye Qingyu, senyum ceria di wajahnya, benar-benar menyembunyikan emosinya yang sebenarnya. Bersyukur, Ye Qingyu mengangguk dengan serius dan berkata, Penatua Yan, banyak terima kasih atas nasihat Anda. Masalah ini dapat dengan mudah diselesaikan dan saya akan membuat persiapan yang diperlukan. Setelah mereka bertukar beberapa kata lagi, Simen Yeshui, Wen Wan, Old Fish, Anjing Konyol, Little Nine, dan yang lainnya tidak sabar untuk pergi bersama Yan Wushuang untuk menjelajahi dan menikmati kesenangan hidup. Tanda hubung. Mereka sangat menderita selama Battle of Chaotic Storm, jadi perjalanan ke Heaven Connect City ini juga merupakan waktu bagi mereka untuk bersantai dan melepas lelah. Ye Qingyu tahu bahwa meskipun penampilan mereka tidak dapat diandalkan, mereka semua sangat cerdas, jadi dia tahu dia dapat mengandalkan mereka untuk mengatasi situasi di Heaven Connect City. Anjing konyol Little Nine merengek dan bersikeras untuk ikut, tetapi Ye Qingyu tidak terlalu nyaman dengan pengaturan itu. Anjing bodoh ini tidak terlalu cerdas dan ia mengandalkan kemampuan bawaannya untuk melakukan fase melalui apapun tanpa dibatasi oleh formasi untuk membuat masalah kemanapun ia pergi. Ye Qingyu dan teman-temannya terbiasa dengan kejenakaannya. Namun, Heaven Connect City tidak seperti kota-kota lain, dan dengan kesulitan Korps Diplomatik Heaven Wastelen saat ini, Ye Qingyu khawatir bahwa orang-orang jahat dapat mengambil keuntungan dari situasi jika 9 kecil benar-benar menyebabkan masalah. Setelah dipikir-pikir, dia berpikir bahwa jika dia mencegah Little Nine pergi, dia mungkin akan menyelinap keluar dengan sendirinya. Kemudian, tanpa Old Fish dan Wen Wan mengawasinya, itu mungkin menyebabkan lebih banyak masalah. Selanjutnya, Little Nine menderita luka serius setelah Korps Diplomatik Heaven Wastelen disergap dan dapat dikatakan bahwa dia telah memberikan layanan yang luar biasa kepada Korps Diplomatik. Akan kejam baginya untuk menghentikannya dari bersenang-senang. Untungnya, mereka ditemani oleh Yan Wushuang. Kebijaksanaan dan diplomasinya harus memastikan bahwa Little Nine terhindar dari masalah. Setelah perenungan lebih lanjut, Ye Qingyu akhirnya tidak menghentikan Little Nine untuk pergi. Setelah kelompok itu pergi, Green Swan Hall turun ke dalam keheningan total. Aroma bunga yang samar tercium di seluruh aula besar dan suara aliran yang bergumam sangat menenangkan indera. Ye Qingyu dan Yu Xiaoxing berjalan menyusuri koridor paviliun tepi sungai dan menuju ke paviliun barat. Mereka tidak bertukar sepatah kata pun, tetapi persahabatan yang mereka bagi bernilai lebih dari 1000 kata. Mereka menghabiskan sepanjang sore mengunjungi yang terluka, dan setelah mereka diberitahu bahwa yang terluka berada pada berbagai tahap pemulihan, Ye Qingyu dan Yu Xiaoxing akhirnya merasa benar-benar diyakinkan. Semua kunjungan dan pertanyaan itu membuat Yu Xiaoxing benar-benar kelelahan, karena dia juga belum pulih sepenuhnya. Ye Qingyu buru-buru memanggil dua pria untuk mengantarnya kembali ke tempat tinggalnya. Dia harus menggunakan waktu ini untuk beristirahat dan memulihkan diri. Yang terpenting, dia harus mendapatkan kembali kekuatannya. Saat dia menatap sosoknya yang pergi, langsing dan lemah tapi dengan sedikit keteguhan, Ye Qingyu tidak bisa menahan nafas dalam hati. Dia tidak tahu apakah benar atau salah bagi gadis muda seperti itu, dengan kecantikan berwajah segar, untuk memikul beban kerajaan dan mengambil tanggung jawab seluruh wilayah. Setelah Yu Xiaoxing pergi, Ye Qingyu kembali ke ruangan yang tenang dan terus menggunakan waktu yang dia miliki untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Meskipun Ye Qingyu tidak merasa tertekan atau terancam oleh berita Yan Wushuang,
dia khawatir perkelahian atau pertempuran kecil yang merugikan korps diplomatik Heaven Wastelen akan pecah. Hanya dengan mendapatkan kembali kondisi puncaknya, dia bisa memiliki kesempatan yang lebih baik untuk melindungi para prajurit yang telah memberikan segalanya ke Heaven Wastelen Domain dan yang mempercayainya tanpa syarat, serta para pahlawan yang telah menyerahkan nyawa mereka untuk domain tersebut. Waktu berlalu dan segera setelah itu, pada sore hari di hari kedua, ada keributan di alun-alun di luar Green Swan Hall. Old Fish dan Little Nine masing-masing memegang satu ujung mainan langka di tangan mereka dan saling menatap, keduanya menolak untuk melepaskannya. Wen Wan dan Simen Yeshui berdiri di samping mereka dan menyaksikan dengan gembira. Para idiot ini kembali dengan berisik. Sesaat kemudian, di aula pertemuan Green Swan Hall. Hehe, Heaven Connect City benar-benar sesuai dengan namanya. Old Fish masih merindukan lebih. Demikian pula, Simen Yeshui tampak seolah-olah dia tidak bisa mendapatkan cukup dari Heaven Connect City saat dia berseru. Perjalanan ke Heaven Connect City ini benar-benar membuka mata. Saya tidak akan pernah membayangkan bahwa kota yang semarak dan eksotis dapat ada di sini. Banyak sekali domain. Dikatakan bahwa wanita itu adalah dewi bela diri wanita dari berbagai sekte besar. Haha, mereka semua bahkan lebih cantik daripada peri dari Jadepul. Memang, Heaven Connect City juga memiliki semua jenis mie langka dengan banyak variasi yang aneh dan eksotis. Haha, aku tidak sempat mencoba semuanya, kata Wen Wan dengan ekspresi menyesal. Guk, satu gelas lagi, anjing konyol, Little Nine, ternyata mabuk. Itu adalah hewan peliharaan pertempuran yang diberkati dengan bakat bawaan yang menantang surga yang telah mencoba semua jenis anggur yang baik di seluruh Heaven Wastelen Domain, jadi mengejutkan bahwa itu akan menjadi sedikit mabuk. Tidak ada yang tahu jenis anggur ilahi apa yang dia rasakan kali ini. Ye Qingyu melihat ekspresi mereka dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia menyadari sesuatu dan bertanya, apakah Penatua Yan Wushuang sudah pergi? Wen Wan akhirnya teringat sesuatu dan menggali liontin giok merah dengan tanda api dan menyerahkannya kepada Ye Qingyu. Aliansi Domain memanggilnya untuk menangani masalah yang mendesak. Si gemuk tua itu meninggalkan ini untukmu sebelum dia pergi dan mengatakan itu berisi informasi baru tentang Heaven Connect City. Ye Qingyu mengambil liontin giok itu dan menggosoknya dengan lembut. Kemudian, tirai cahaya berwarna darah muncul dari liontin giok. Informasi yang terkandung di dalamnya sebagian besar sesuai dengan apa yang diberitahukan kepada kami kemarin. Dalam beberapa hari ini, segala macam rumor fitnah tentang korps diplomatik Heaven Wastelen telah menyebar ke seluruh kota, kata Wen Wan serius, kejadian langka baginya. Ya, saat kami berjalan-jalan di kota, kami menyadari bahwa bukan hanya klan naga manusia yang mengklaim bahwa senjata leluhur mereka telah dicuri olehmu. Tetapi beberapa pasukan ras asing juga mengklaim bahwa harta yang ditinggalkan leluhur mereka distrik ke-18 telah dicuri oleh Anda. Sekte dan pasukan ini bersama-sama menekan Anda untuk menyerahkan item atau mereka akan mengejar Anda. Petik 2. Simen Yeshui melirik Ye Qingyu dengan rasa ingin tahu saat dia melaporkan apa yang dia dengar. Dia memandang Ye Qingyu dengan ekspresi konflik dan ragu-ragu sejenak sebelum dia bertanya, saudaraku, apakah kamu kebetulan mengambil harta mereka? Aku hanya memperoleh 2 harta yang ditinggalkan oleh leluhur mereka, satu dari klan naga manusia dan yang lainnya dari ras Seven Fingers. Sedangkan yang lainnya, mereka hanya mengarang. Distrik ke-18 Black Demon Abyss sangat luar biasa sangat luas, jadi bagaimana mungkin aku bisa mengambil semua harta leluhur mereka? Aku bukan satu-satunya orang yang memasuki distrik itu, dan selain itu, roh pembunuh dari surga dan bumi ada di dalam distrik itu. Dengan demikian, harta biasa akan dihancurkan potongan-potongan lama, kata Ye Qingyu jujur. Dia melirik kata-kata di tirai lampu merah dan bertanya dengan kebingungan, siapakah Sekte Abis Misterius Hijau dan Kuil Naga Api? Mengapa mereka menargetkan kita? Mereka adalah kekuatan besar dan kudengar yang satu adalah kekuatan dominan di antara sekte jahat sementara yang lain adalah keturunan dari garis keturunan binatang mitos. Keduanya kaya akan sumber daya dan dengan demikian, suara mereka dapat didengar di Heaven Connect City, Wen Wan melaporkan secara detail.
Aku mendengar bahwa kedua kekuatan ini suka membela diri mereka sendiri saat menindas ras lain. Berani-beraninya mereka mengeluarkan pernyataan seperti itu untuk memajukan keinginan egois mereka sendiri sekarang karena Korps Diplomatik Heaven Wastelen telah diserang. Mereka sangat tercela, Simen Yeshui berkata dengan sedikit jijik. Bab 840 Pensiunan Kaisar. Ini adalah kata-kata yang terekam di tirai cahaya berwarna darah. The Green Mysterious Abyss Sect dan Vireclute Dragon Palace telah mengirim perwakilan ke Heaven Chonek City untuk merilis pengumuman dan menyatakan bahwa Ye Qingyu dari Heaven Wastelen Domain pasti mendapatkan banyak barang langka dan harta karun eksotis dari Distrik 18. Namun, mereka tidak dapat memverifikasi apakah harta yang dia peroleh memang harta yang ditinggalkan nenek moyang mereka, juga tidak akan bisa memaksa Ye Qingyu untuk menyerahkannya. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menyelesaikannya masalah ini bagi Ye Qingyu untuk menyerahkan beberapa harta berharga sebagai kompensasi kepada sekte dan pasukan ini yang leluhurnya telah meninggalkan senjata leluhur dan harta berharga di distrik ke-18. Ini akan mencegah kekerasan pecah di Heaven Chonek City dan menjaga hubungan harmonis yang dimiliki setiap ras dan sekte satu sama lain. Petik 2. Ye Qingyu sangat marah setelah membacanya sehingga dia hanya bisa tertawa. Kedua sekte ini sangat menarik. Dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti mereka. Ye Qingyu secara mental memasukkan kedua sekte ini ke dalam daftar hitam. Dia akan berurusan dengan pembuat kerusakan ini di masa depan. Aku tidak percaya sekte tak tahu malu seperti itu ada di dunia ini. Mereka hanya meletakkan dasar bagi mereka untuk mencuri dan menjara atas nama menenangkan berbagai ras dan kekuatan dan menjaga keharmonisan kota-kota besar yang kacau. Mata Old Fish bersinar dan mengungkapkan pikiran Ye Qingyu. Desas-desus ini telah menyebar dengan cepat dan sekarang seluruh kota menyadari hal ini. Tempat-tempat yang kita lewati kemarin semuanya membahas masalah ini. Kita tidak boleh meremehkan dampak dari rumor ini, kata Wen Wan sambil menghela nafas. Jika gelombang opini publik berbalik melawan kita, konsekuensinya akan mengerikan. Bagaimanapun, manusia pada dasarnya egois, jadi bahkan kekuatan yang tidak berpikir untuk mencuri harta Lord Ye Qingyu sudah mulai bergabung. Jika situasinya berlanjut lebih buruk lagi, hal-hal bisa lepas kendali. Kedua sekte ini memiliki niat jahat dan ini jelas merupakan konspirasi terbuka, jadi kita harus menanganinya dengan hati-hati. Petik 2. Yang lain menyadari gawatnya situasi setelah kata-kata Wen Wan. Dia benar, jika sekte ini mengubah gelombang opini publik terhadap mereka, semua orang akan mulai berpikir bahwa mereka berhak atas harta karun itu. Jika semakin banyak orang mulai mempromosikan ide ini, apa yang tidak masuk akal akan menjadi masuk akal, dan semakin banyak sekte dan orang akan bergabung. Kemudian, Ye Qingyu akan dilukis sebagai orang yang tidak masuk akal meskipun dia tidak bersalah. Seperti kata pepatah, penyebaran rumor secara massal memiliki kekuatan untuk mengaburkan kebenaran yang sebenarnya. Suasana santai tiba-tiba berubah menjadi sedikit serius. Ye Qingyu memandang kelompok itu dan tersenyum, di hadapan kekuatan absolut, terlepas dari konspirasi terbuka atau terselubung mereka, semuanya akan tampak seperti lelucon. Yakinlah, sekte-sekte ini hanyalah pembuat kerusakan dan tidak sepadan dengan waktu kita. Mereka mungkin dengan senang hati mengobarkan masalah sekarang, tetapi ketika saatnya tiba untuk membuat mereka membayar, saya akan memastikan bahwa mereka juga menderita. Sekarang kita sebagai Korps Diplomatik Heaven Wastelen mendapat dukungan dari Dewa Ilahi, mengapa kita harus takut? Meskipun mereka tidak tahu dari mana kepercayaan Ye Qingyu berasal, itu memengaruhi kelompok dan mereka tiba-tiba merasa lebih nyaman. Hehe, itu ide yang cukup bagus. Anak muda, sekarang kamu mendapat dukungan dari seorang kuasa Emperor, tidak ada seorang pun di seluruh Vast Thousand Domains yang mampu memprovokasimu. Old Fish tertegun pada awalnya, lalu segera menebak siapa pendukung Ye Qingyu. Yang lain dengan cepat sampai pada kesimpulan yang sama. Oh ya, semua orang tahu bahwa kuasi Emperor Xiao Fei telah mengeluarkan keputusan kuasi Kaisar untuk melindungi Ye Qingyu. Ini membuktikan bahwa kuasa Emperor mendukung Heaven Wastelen Domain. Tidak hanya itu, Phoenix Rache, Hurricane City, dan Black Demon Abyss juga telah menyuarakan dukungan mereka di masa lalu,
Mereka tiba-tiba menyadari bahwa Heaven Wasteland Domain perlahan-lahan mulai tumbuh lebih kuat dan mereka tidak lagi sendirian dalam hal ini. Ini membuat mereka merasa lebih baik. Ye Qingyu mengangguk dan berkata, meskipun benar bahwa Kaisar Kuasi Xiao Fei akan mendukung kita, lebih penting lagi, kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak boleh lengah. Bagaimanapun, Kaisar Kuasi adalah seorang karakter penting, jadi dia tidak bisa selalu hadir sepanjang waktu. Akan lebih bijaksana jika mengandalkan kemampuan kita sendiri. Petik 2. Tokoh kunci yang hadir memahami bahwa Korps Diplomatik Heaven Wasteland dan Ye Qingyu harus lebih berhati-hati dalam pidato dan tindakan mereka di masa depan untuk mencegah mereka yang menyembunyikan niat jahat mendapatkan amunisi lebih lanjut. Jika musuh mereka menerkam kelemahan mereka, konsekuensinya akan mengerikan dan sama sekali tidak dapat diprediksi. Seluruh kontroversi ini telah menyebabkan Korps Diplomatik Heaven Wasteland menginjak es tipis. Secara khusus, Ye Qingyu harus menjaga keseimbangan yang sangat halus. Oh, satu hal lagi, Little Nine menemukan berita ini. Old Fish menendang anjing konyol yang mabuk di sampingnya. Little Nine segera terbangun dari pingsannya. Orang tua bodoh, beraninya kau menendangku? Little Nine memamerkan taringnya pada Old Fish. Lalu akhirnya teringat apa yang didengarnya. Guk, itu benar. Gendut tua tadi menyebutkan bahwa ahli dari klan naga manusia yang sedang menuju ke sini adalah pensiunan kaisar dari dinasti Dragonblood. Dalam hal kekuatan, dia lebih kuat, dan dalam hal temperamen, emosinya lebih buruk dari Anda. Jadi Tuan, saya pikir Anda dalam bahaya. Oh, Ye Qingyu bertanya dengan rasa ingin tahu, pensiunan kaisar dari ras manusia naga. Meskipun telah kehilangan senjata leluhur mereka, ras mereka masih belum dimusnahkan. Karakter luar biasa ini hanya secara bertahap mulai mundur dari kehidupan politik 500 tahun yang lalu dan tidak ikut campur dalam bisnis dinasti Dragonblood. Bagaimanapun, Yan Wushuang berbicara banyak jadi ini hanya ringkasan singkat dari apa yang saya dengar. Kaisar pensiunan dari klan naga manusia terdengar menakutkan. Haruskah kita kabur selagi masih bisa? Petik 2. Ye Qingyu tidak bisa berkata-kata. Anjing konyol ini berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Tampaknya menjadi lebih bodoh dalam beberapa hari terakhir. Adapun pensiunan kaisar dari dinasti Dragonblood. Daripada merasa terancam, Ye Qingyu berharap untuk bertemu dengannya. Kaisar pensiunan dari dinasti Dragonblood, haha, dia terdengar seperti tokoh penting. Ini bagus. Dia akan mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan masalah dengan dinasti Dragonblood untuk selamanya. Bersambung.